Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan kami, channel Fakta Kehidupan. Sebelum kita mulai membahas sebuah cerita, izinkan saya untuk menyapa kalian semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oh iya, seperti biasa, kalian juga bisa komen-komen di kolom komentar. Kalian dari daerah mana saja? Atau sekedar memberikan kritik dan saran untuk channel kami. Kali ini kami akan menceritakan kisah yang tentu saja nama dan tempat sudah kami samarkan. Kisah kali ini menceritakan tentang bikin semua orang shock, gadis kaya ini dinikahi pria yang jauh lebih tua dan miskin. Saat mereka tahu alasannya, mereka pun menyesal. Ternyata tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Bikin semua orang shock, gadis kaya ini dinikahi pria yang jauh lebih tua dan miskin. Saat mereka tahu alasannya, mereka pun menyesal. Ternyata siang itu, langit mendung. Seperti ikut menangisi kepergian ibu, aku berdiri di pemakaman di bawah pohon besar yang rindang, memandangi tanah merah yang baru saja ditimbun. Tangan kecilku memeluk erat sebuah boneka lusuh pemberian ibu. Satu-satunya barang yang kupunya yang masih bisa membuatku merasa ia dekat. Air mataku tak kunjung kering. Ibu, bisikku lirih. Suara itu hilang ditelan udara yang dingin. Aku masih kecil, tapi aku tahu apa arti kehilangan ini. Ibu adalah segalanya bagiku. Ia adalah yang memberiku pelukan hangat saat aku takut. Ia adalah yang menidurkanku saat aku sakit. Dan sekarang aku sendirian. Rizka, nak. Suara Bude ini mendengar. Lembut tapi terasa asing. Aku menoleh, melihat wajahnya yang berusaha tersenyum di tengah kesedihan. Kamu harus kuat ya sayang. Ibumu pasti ingin kamu jadi anak yang tabah. Aku hanya mengangguk. Rasanya aku tidak tahu harus menjawab apa. Kata-kata itu terdengar hampa meskipun aku tahu niat Budi baik. Di sebelahnya berdiri paman dan saudara-saudaraku. Semuanya mengangguk penuh simpati. Tapi di hatiku mereka semua terasa jauh. Seorang teman ibu, Ibu Mira, tiba-tiba ikut mendekat. Wanita itu menatapku dengan mata yang basah. Rizka, kamu anak yang hebat ya. Ibu kamu pasti bangga. Jangan lupa doa buat ibu ya nak. Aku mengangguk lagi. Kata hebat seperti duri yang menancap di dadaku. Bagaimana aku bisa hebat kalau aku bahkan tidak tahu bagaimana cara hidup tanpanya. Langit tiba-tiba menggelap lebih pekat. Angin berhembus, membuat daun-daun berguguran di sekitar pusara ibu. Aku mendekat memegang pinggir makamnya dan berbisik pelan. Hanya untuk itu. Ibu, kenapa pergi? Rizka janji bakal nurut sama ibu. Rizka janji gak akan bikin ibu marah lagi. Tapi ibu pulang ya. Tanganku gemetar. Tanah merah itu terlihat begitu dingin. Bude Tini berlutut di sampingku menyentuh bahuku. Rizka, ibu sekarang ada di tempat yang lebih baik nah. Ibu tenang di sana. Kamu harus tetap semangat karena ibu gak mau lihat kamu sedih terus. Aku menatap wajah Bude mencoba menemukan ketulusan di matanya. Tapi kenapa ibu pergi Bude? Aku gak punya siapa-siapa lagi. Bude Tini memeluk erat dan untuk pertama kalinya aku merasakan sedikit kehangatan di pelukannya. Meskipun tak sangat pelukan itu, ia berbisik pelan. Kamu masih punya Bude nah. Mulai sekarang kamu ikut Bude ya, Bude yang jaga kamu. Aku diam, menatap tanah merah itu lagi. Suara warga sekitar yang mengucapkan bela sungkawa terus terdengar, tapi semua terasa seperti gemuruh yang jauh. Hatiku masih kelang kabut, aku tidak tahu harus bagaimana menjalani hari-hari tanpanya. Ketika pemakaman selesai, satu persatu orang pergi. Aku tetap berdiri di sana. Bude Tini menarik tanganku, tapi aku berkata, sebentar lagi Bude, aku masih mau di sini sama ibu. Aku duduk di tepi pusara, menggenggam boneka kecilku erat. Dalam hatiku aku punya satu doa yang terus kuulang-ulang sambil aku menangis. Ibu, kalau aku tidur nanti datanglah ke mimpiku. Aku gak mau lupa sama ibu. Aku mau ingat wajah ibu, suara ibu. Aku mau ibu tetap ada meskipun ibu gak bisa peluk aku lagi. Langit akhirnya menumpahkan hujan. Bude Tini datang lagi, kali ini memayungi tubuhku yang kecil. Aku tahu dia peduli tapi hatiku belum siap untuk menerima siapapun selain ibuku sendiri. Rizka, kata Budi lembut, ayo kita pulang. Aku menatap pusara itu sekali lagi, mengucapkan selamat tinggal di dalam hati. Meskipun sebenarnya aku tidak pernah ingin pergi. Sesampainya di rumah, suasana masih dipenuhi rasa kehilangan. Rumah kecil yang dulu terasa hangat, kini berubah dingin dan sunyi. Beberapa tetangga masih ada di sana membantu membersihkan sisa-sisa acara pemakaman. Bau dupa yang masih tersisa bercampur dengan aroma hujan yang masuk lewat jendela yang dibiarkan terbuka.
Aku duduk di sudut ruangan memeluk lutut sambil terus menggenggam boneka kecilku. Rizka, nak, suara Bu Asih, salah satu tetangga yang sering membantu ibu, memecahkan keheningan. Ia jongkok di depanku, memandangku dengan mata yang penuh iba. Kamu harus sabar ya, sekarang kamu gak sendirian, banyak yang peduli sama kamu. Aku mengangguk pelan, meski di dalam hati rasanya semua ucapan itu hanya angin lalu. Aku tahu mereka semua baik, tapi kehilangan ini terlalu besar untuk dipahami olehku yang masih kecil. Di sudut ruangan terdengar percakapan beberapa tetangga yang mulai berdiskusi. Kita harus pikirin siapa yang akan menjaga Rizka sekarang, kata Pak Karto, ketua kampung. Kasihan dia, gak mungkin hidup sendirian di rumah ini. Iya, sahut Bu Asih. Rizka butuh tempat tinggal, butuh orang yang bisa merawat dia. Kalau sendirian siapa yang masakin, siapa yang jagain dia kalau sakit. Tapi siapa yang bisa ngurus dia? Tanya Bu Siti, tetangga lainnya. Anaknya butuh perhatian lebih, kalau sampai salah asuhan, kasihan anak ini. Aku mendengar mereka berbicara tapi aku tetap diam. Bagiku sekarang semua itu tidak penting. Aku tidak peduli mau tinggal di mana atau ikut siapa. Semangatku sudah lenyap bersama ibu. Aku hanya ingin semuanya berhenti sejenak. Semua suara, semua diskusi, dan membiarkan aku tenggelam dalam kesedihanku. Tiba-tiba pintu depan terbuka. Bude Tini masuk diikuti oleh anaknya Dewi yang seumuran denganku. Dewi berdiri di belakang Bude, menggenggam tangan ibunya dengan ragu. Bude Tini melangkah masuk ke tengah ruangan. Suaranya terdengar tegas tetapi penuh kelembutan. Pak Karto, Bu Asih dan semuanya, saya ingin bicara, katanya. Saya tahu Rizka ini sekarang gak punya siapa-siapa lagi selain kami. Saya juga tahu ini bukan perkara mudah, tapi sebagai keluarganya saya rasa sudah jadi tanggung jawab saya untuk menjaga dia. Semua mata tertuju pada Bude Tini. Pak Karto mengangguk kecil, seolah setuju. Bude, Bu Asih mencoba menanggapi, tapi Bude Tini melanjutkan. Rumah saya nggak terlalu jauh dari sini, jadi kalau dia mau ke rumah ini untuk mengenang ibunya, nggak masalah. Saya dan keluarga saya siap menerima dia. Lagi pula anak saya Dewi sebaya sama Rizka. Mereka bisa saling menemani. Betul Dewi? Dewi mengangguk pelan, tapi aku bisa melihat raut wajahnya yang ragu-ragu. Entah apa yang ada di pikirannya, aku tidak tahu. Yang pasti aku tetap diam memeluk boneka itu lebih erat. Pak Karto akhirnya angkat bicara. Ya, saya rasa itu memang yang terbaik. Lagi pula Bu Tini ini keluarga satu-satunya Rizka. Saya yakin Bu Tini akan menjaga dia seperti anak sendiri. Iya, setuju. Tambah Bu Asih. Rizka, kamu ikut Bu Diana. Kamu butuh keluarga. Semua orang mulai sepakat. Suasana ruangan seakan dipenuhi kelegaan karena satu keputusan penting telah diambil. Tapi aku masih duduk diam di sudut menatap lantai tanpa ekspresi. Bude Tini lalu menghampiriku berlutut di depanku. Rizka, Bude tahu ini semua pasti berat buat kamu. Bude nggak bisa gantiin ibu kamu. Tapi Bude akan berusaha supaya kamu tetap merasa punya keluarga. Kamu ikut Bu Diana? Aku menatapnya untuk pertama kalinya dan matanya tampak tulus, tapi entah kenapa aku tidak bisa menjawab. Hanya ada diam di antara kami. Dewi kemudian maju menarik lengan tanganku. Ayo, ikut aku, di rumah aku punya banyak mainan. Kamu boleh main apa aja yang kamu mau. Aku tetap diam, tapi sentuhan Dewi membuatku sedikit merasa tidak sendirian. Bukan karena aku ingin bermain, tapi karena aku merasa ada orang lain yang mencoba mengerti kesedihanku. Meski hanya sedikit. Ayo Rizka, bujuk Bude Tini lagi. Akhirnya aku hanya mengangguk pelan, bukan karena aku ingin tapi karena aku tahu aku tidak punya pilihan lain. Semua orang di ruangan itu tampak lega tapi hatiku masih terasa kosong. Aku belum tahu bagaimana hidupku ke depan tanpa ibu. Langit mulai gelap ketika aku tiba di rumah Bude. Aku masih menggenggam erat tas ranselku yang berisi barang-barang pribadiku. Beberapa pakaian, boneka kesayanganku, dan sedikit kenangan yang bisa kubawa dari rumah ibu. Sementara itu, Bude dan suaminya membawa dokumen-dokumen penting milik mendiang ibu. Mereka tampak sibuk berbicara, tapi aku tidak begitu memperhatikan apa yang mereka katakan. Hatiku terlalu lelah untuk memikirkan apapun. Ketika pintu rumah Bude dibuka, aku melihat keadaan rumahnya tidak terlalu besar, tapi cukup rapi. Aku mengikuti mereka masuk menyeret kakiku dengan malas. Bude tersenyum ramah. Seperti biasanya, masuk Rizka, mulai sekarang ini rumahmu. Aku hanya mengangguk pelan mencoba menerima kenyataan ini, tapi jauh di dalam hati aku merasa ada sesuatu yang aneh, ada kegelisahan yang tak bisa kujelaskan. Beberapa jam kemudian setelah makan malam yang terasa begitu hambar, aku mendengar percakapan Bude dan suaminya dari ruang tengah. Aku yang tengah duduk di kamar kecil dekat dapur mendengar semuanya dengan jelas karena pintu kamarku tidak tertutup rapat. Mas, untung kita yang bawa Rizka, coba kalau dia tinggal sama orang lain, dokumen-dokumen ini mungkin gak bisa kita pegang. Suara Bude terdengar. Iya Tin, rumah itu kan lumayan kalau disewain, bisa buat nambah uang kita. Apalagi sekarang anak ini tinggal sama kita pasti keluar banyak biaya buat dia. Paling nggak rumah itu ada gunanya, jawab suaminya dengan nada senang. Aku tertegun, tanganku yang memeluk boneka mulai gemetar. Mereka ingin menyewakan rumahku, rumah yang penuh kenangan bersama ibu dan ayah, rumah tempat aku dibesarkan dan merasa dicintai.
Aku berdiri perlahan dan keluar dari kamar. Langkahku kecil tapi cukup membuat suara di ruang tengah terhenti. Mereka berdua menatapku dengan wajah kaget. Bude, suaraku bergetar tapi aku memberanikan diri untuk bicara. Kenapa rumahku mau disewakan? Aku nggak mau. Rumah itu tempat aku sama ibu ayah. Aku nggak mau rumahku dipakai orang lain. Bude ini menatapku tajam. Senyum ramahnya hilang begitu saja. Suaminya hanya dia membiarkan Bude bicara. Dengar ya Rizka, suara Bude tiba-tiba meninggi, membuatku mundur selangkah. Kamu ini sekarang numpang di rumah orang. Kamu pikir tinggal di sini gratis? Kita butuh uang buat makan kamu, buat biaya sekolah kamu, buat semuanya. Kalau rumah itu nggak disewain, kita harus dapat uang dari mana? Aku hanya diam memandangnya dengan mata berkaca-kaca. Jangan egois Rizka. Rumah itu sekarang nggak ada gunanya kalau kosong. Mending disewakan. Kamu nggak punya hak buat nolak. Kamu ini anak kecil. Tahu apa soal hidup susah? Air mata mulai menetes, tapi aku tidak bisa membantah. Semua kata-katanya terasa seperti tamparan. Kalau kamu nggak mau tinggal di sini, silakan pergi. Tapi jangan harap ada yang mau ngurus kamu. Serganya lagi. Aku hanya berdiri diam. Tidak tahu harus berkata apa. Aku merasa kecil dan tak berdaya. Rasanya seperti dunia menghimpitku dari segala arah. Akhirnya aku kembali ke kamar kecil di dekat dapur, tempat yang telah mereka sediakan untukku. Kamar itu tidak lebih dari sebuah gudang kecil yang disulap menjadi ruang tidur. Ada kasur tipis di lantai dan lemari kecil yang hampir reot. Aku duduk di atas kasur memeluk boneka aku erat-erat. Di sini aku mencoba mencerna semua yang baru saja terjadi. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku merasa terjebak di dunia yang begitu kejam untuk seorang anak kecil sepertiku. Rumahku, kenangan tentang ibu dan ayah, semuanya terasa seperti akan hilang begitu saja. Air mata terus mengalir tanpa henti. Aku memandang boneka di tanganku, satu-satunya benda yang masih membuatku merasa dekat dengan ibu. Dalam hati aku berjanji pada diriku sendiri, suatu hari nanti aku akan mendapatkan kembali rumah itu. Aku akan membuktikan bahwa aku tidak selamanya lemah dan tidak berdaya. Matahari siang itu terasa lebih terik dari biasanya, membuat keringatku mengucur deras. Aku dan Dewi baru saja pulang sekolah. Jalan kaki menjadi rutinitas kami karena tidak ada yang menjemput. Namun Dewi seperti biasa memilih berjalan di depan, menjauhiku, seakan-akan aku ini orang asing baginya. Aku berusaha mengejar, tapi langkahnya makin cepat. Sesekali ia menoleh ke belakang, memandangku dengan wajah cemberut, lalu berjalan lebih kencang. Aku tidak tahu apa salahku padanya. Kami sebaya, tapi rasanya seperti ada dinding besar yang memisahkan kami. Sesampainya di rumah, aku merasa tubuhku lelah dan kakiku hampir tak kuat lagi melangkah. Keringat membasahi wajahku ketika aku masuk. Kulihat Dewi sudah duduk santai di depan televisi bersama Bude. Mereka tampak menikmati makan siang dengan riang, seperti tidak peduli aku baru saja sampai dengan tubuh yang basah kuyup oleh keringat. Rizka, ganti baju dulu terus makan. Makananmu sudah Bude siapkan di dapur, ujar Bude tanpa menoleh padaku. Aku mengangguk pelan, menahan rasa letih dan kecewa. Dengan langkah lemah, aku menuju kamarku yang kecil di dekat dapur. Di kamar aku mengganti pakaian seragamku dengan baju rumah yang lusuh. Setelah itu aku berjalan ke dapur seperti yang disuruh Bude. Di dekat kompor kulihat sepiring nasi dengan sayur asam dan tempe goreng yang sudah dingin. Aku mengambil piring itu dan berjalan ke ruang tengah. Bude, aku bertanya dengan suara pelan. Ini makananku. Iya, itu buat kamu, kenapa? Tanyanya singkat. Aku hanya menggeleng, tapi pandanganku tak sengaja tertuju pada piring yang sedang dipegang Dewi. Ada sepotong daging ayam dan lauk yang berbeda dari punyaku. Sekilas aku merasa bingung, kenapa makanan Dewi terlihat lebih enak, bukankah kami tinggal di rumah yang sama? Tapi aku terlalu takut untuk bertanya lebih jauh. Sebelum aku kembali ke dapur untuk makan, Bude berkata dengan nada yang terdengar biasa saja tapi cukup untuk membuatku merasa tertekan. Setelah makan jangan lupa cuci piringmu sendiri ya Rizka, biar kamu nggak cuma tahu makan dan tidur saja. Aku berhenti sejenak, menatap Bude dengan kebingungan. Tapi Bude, aku nggak bisa cuci piring. Jawabku jujur sambil berharap ia akan mengerti. Namun bukannya membantu, Bude malah menggerutu. Ya belajar dong, masa gitu aja nggak bisa? Kamu sudah tinggal di sini, jadi harus tahu diri, jangan cuma jadi beban. Kata-katanya menusuk seperti duri. Aku hanya menunduk menahan air mata yang hampir tumpah. Tanpa berkata-kata lagi, aku kembali ke dapur dan duduk di meja kecil di sana. Aku memandangi piring di depanku. Nasi yang dingin, sayur asam, dan tempe goreng itu tampak begitu sederhana. Aku mencoba memakannya pelan-pelan, tapi rasanya sulit untuk menikmati makanan itu. Hati kecilku dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang tak berani kuungkapkan. Kenapa Bude begitu berbeda dari yang kupikirkan? Kenapa Dewi tidak pernah mau bersikap baik padaku? Apa aku memang hanya beban bagi mereka? Setelah selesai makan, aku membawa piring itu ke wastafel. Aku mencoba mencuci piring seperti yang diperintahkan, meskipun tanganku gemetar karena belum pernah melakukannya. Saat aku membersihkan piring dengan sabun, aku mendengar suara Dewi tertawa di ruang tengah. Bu, Rizka tuh cengeng ya, baru disuruh cuci piring aja mau nangis, kata Dewi sambil terkekeh. Aku mendengar itu tapi tak menoleh.
Air mata yang sedari tadi ku tahan akhirnya jatuh juga. Aku tidak membalas, hanya melanjutkan cuci piring dengan hati yang terasa berat. Setelah selesai aku kembali ke kamar kecil dan duduk di atas kasur tipis di lantai. Aku memeluk lututku mencoba menenangkan diri. Hari-hariku semakin berat dan aku merasa seperti sedang berjalan sendirian di dunia yang penuh duri. Pagi itu seperti biasa aku menyiapkan diri untuk berangkat sekolah. Budi sudah berdiri di ruang tamu sambil memegang 2 lembar uang. Ini uang saku kalian, katanya singkat sambil menyodorkan Rp10.000 kepada Dewi, lalu beralih padaku dengan menyodorkan Rp2.000. Aku menerima uang itu tanpa berkata apa-apa. Bagiku uang saku bukanlah yang terpenting, aku hanya ingin pergi ke sekolah dan merasa seperti anak-anak lain, bermain, belajar, dan sesekali tertawa. Tapi harapan itu tampaklah terlalu tinggi bagiku. Di sekolah, aku selalu merasa sendiri. Aku mencoba mendekati beberapa anak di kelas, termasuk Dewi yang duduk bersama teman-temannya di pojok ruangan. Dengan hati-hati aku mendekat dan berkata, "Dewi, boleh aku duduk di sini?" Dewi mendongak sekilas, lalu wajahnya berubah cemberut. "Jangan deket-deket aku," katanya dingin, cukup keras sehingga teman-temannya ikut mendengar. Aku tertegun, "Loh kenapa? Memangnya aku salah apa? Bukannya kita saudara? Kita kan tinggal serumah." Suaraku terdengar bergetar tapi aku berusaha tetap tenang. Namun Dewi hanya diam seperti tidak mau menjawab. Salah satu temannya, seorang anak perempuan berambut pendek, menatapku dengan penasaran. "Maksud kamu apa? Kamu saudara Dewi? Kok kami baru tahu?" Aku mengangguk mencoba menjelaskan. "Iya, aku tinggal bersama Dewi dan keluarganya setelah ibuku meninggal. Aku emang saudaranya Dewi." Mendengar itu Dewi langsung memotong dengan suara lantang seakan ingin menghapus semua yang kukatakan. "Dia bukan saudaraku, dia cuma numpang di rumah karena kasihan." Kata-kata itu menghantamku seperti petir di siang bolong. Hatiku terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Semua teman Dewi mulai tertawa kecil. Sebagian menatapku dengan tatapan mencemooh. Kata-kata itu menghantamku seperti petir di siang bolong. Hatiku terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Semua teman Dewi mulai tertawa kecil. Sebagian menatapku dengan tatapan mencemooh. "Cuma numpang?" Salah satu anak laki-laki bertanya dengan nada mengejek. "Wah Dewi, kamu baik banget ya mau membiarkan orang asing tinggal di rumah." Mereka tertawa semakin keras. Aku hanya bisa berdiri di sana, merasa semakin kecil dan tidak berarti. Mataku mulai memanas dan aku tahu sebentar lagi air mata akan mengalir. "Dewi," kataku pelan, suaraku hampir tak terdengar. "Kenapa kamu bilang begitu? Aku memang numpang, tapi kan aku saudaramu." Namun Dewi tidak menggubrisku. Dia hanya mengalihkan pandangan dan ikut tertawa bersama teman-temannya. Itu sudah cukup untuk membuatku merasa tak diinginkan. Aku tidak bisa lagi menantangisku. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku berlari keluar kelas. Air mataku mengalir deras, tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin menjauh dari semuanya. Aku tak ingin pergi ke tempat di mana aku tidak lagi merasa ditolak dan direndahkan. Sejak hari itu aku berhenti mencoba mendekati Dewi. Aku tidak mau lagi melibatkan diriku dalam dunianya. Di sekolah aku menghabiskan waktu sendirian, duduk di sudut ruangan, atau di bawah pohon di halaman saat istirahat. Aku merasa lebih baik seperti itu daripada harus terus merasakan sakit hati karena sikap Dewi dan teman-temannya. Tapi di dalam hati, aku masih bertanya-tanya apa yang membuatku begitu tidak diinginkan. Apa salahku hingga Dewi memperlakukanku seperti ini? Aku hanya ingin diterima, namun kenyataan berkata lain. Hari-hariku yang semakin berat kini mulai terasa terbiasa. Meski awalnya semua terasa asing dan sulit, kini mencuci piring, menyapu, bahkan memasak setelah pulang sekolah sudah menjadi rutinitasku. Tidak ada lagi waktu untuk bermain atau bersenang-senang. Aku sudah mulai terbiasa dengan itu. Kini aku sudah kelas 6 SD dan sejujurnya meskipun tubuhku lelah setiap hari, aku tak pernah mengeluh. Namun ada satu hal yang terus membuatku merasa seperti bukan bagian dari keluarga ini, hubunganku dengan Dewi yang semakin dingin. Siang itu seperti biasa aku pulang sekolah dengan langkah gontai, matahari terik dan panas sekali. Ketika aku sampai di rumah, aku melihat Dewi sedang duduk di ruang tamu dengan wajah murung sambil memperlihatkan hasil ulangan sekolahnya kepada Bude. Bude duduk di depannya dengan wajah yang jelas tidak senang. Dewi yang biasanya ceria tampak cemas dan wajahnya tampak sangat bertekuk. Aku tidak peduli dengan mereka, aku hanya ingin masuk dan beristirahat. Namun saat aku baru saja melangkah masuk, aku mendengar Bude memanggil. "Rizka, ayo sini." Aku berhenti dan mendekat, sedikit ragu. "Ada apa Bude?" tanyaku dengan suara pelan. Bude menatapku dengan tatapan serius. "Mana kertas ulanganmu?" katanya, suaranya terdengar dingin. Aku terdiam sejenak, jujur aku sedikit ragu untuk memberikannya, tapi karena nada suaranya yang keras dan tidak sabaran, aku terpaksa membuka tas dan memberikannya kepadanya. Begitu kertas ulangan itu diterima oleh Bude, ekspresinya langsung berubah menjadi terkejut dan marah. "Kamu dapat nilai bagus. Dewi, lihat kenapa adikmu lebih pintar dari kamu." Dewi hanya bisa diam, menundukkan kepalanya. Wajahnya semakin cemberut. Bude tampak sangat marah, tidak terima dengan kenyataan bahwa nilai Dewi lebih buruk dibandingkan nilaiku.
Kamu ini tidak pernah belajar, makan tidur saja terus. Apa sih yang kamu harapkan dari hidup kamu, ha? Kata Budi dengan nada yang sangat kasar. Aku hanya bisa diam, tidak tahu apa yang harus kukatakan. Memang aku tidak punya waktu untuk belajar seperti anak-anak lainnya. Setiap hariku penuh dengan pekerjaan rumah yang harus aku kerjakan. Sementara Dewi hanya duduk dan main HP, tak peduli dengan apa yang terjadi di sekitar. Dewi meneteskan air mata, merasakan perasaan kecewa dan frustasi yang mendalam. Budi yang tak bisa menahan amarah segera menimpakan hukuman kepada Dewi. Mulai hari ini kamu tidak boleh main HP, uang jajanmu juga dikurangi, ujar Budi dengan suara yang lebih keras lagi. Aku merasa kasihan pada Dewi, tapi aku juga merasa tidak berdaya. Aku sendiri pun sering diperlakukan tidak adil, namun aku sudah biasa. Dewi yang menangis semakin memperburuk suasana. Tak lama setelah itu, Budi menoleh ke arahku dan menghardikku. Kamu juga, cepat masuk kamar, kerjakan tugasmu di dapur. Jangan lama-lama ya. Aku hanya mengangguk meskipun hati ini terasa begitu sakit. Aku pergi ke dapur dengan perasaan yang terperangkap antara kasihan pada Dewi dan perasaan bingung dengan situasi ini. Tak ada yang bisa kulakukan selain menjalani kehidupan ini sebaik mungkin. Meskipun aku merasa kehilangan sebagian besar diriku sendiri, Dewi yang masih menangis hanya bisa terdiam, tak tahu harus bagaimana menghadapi semua ini. Aku yang sudah lama terbiasa dengan perlakuan kasar dan tidak adil merasa semakin jauh dari dunia yang dulu kurindukan. Sebuah dunia di mana aku merasa dihargai, sebuah dunia yang kini hanya menjadi kenangan yang tak terjangkau lagi. Aku berusaha terus bertahan meskipun rasanya sangat berat, karena aku tahu tidak ada lagi yang bisa kuandalkan selain diriku sendiri. Dan meskipun segala sesuatunya terasa begitu sulit, aku berjanji pada diri sendiri untuk tetap kuat, karena aku tahu hanya dengan begitu aku bisa melalui semuanya. Aku sedang berada di dapur, menyeka lantai yang sudah mulai kotor. Ini adalah rutinitasku setelah pulang sekolah, karena tidak ada yang bisa kulakukan selain membersihkan rumah. Hari itu udara terasa panas dan lelah setelah sekolah membuatku ingin segera selesai dengan pekerjaan ini dan beristirahat sejenak. Aku berhati-hati meletakkan ember berisi air pal di pinggir tembok, berharap agar lantai dapur bisa bersih tanpa ada gangguan. Namun tak lama kemudian, langkah-langkah kaki terdengar di depan dapur, dan tiba-tiba, plak, ember pal itu terguling setelah terinjak oleh Dewi yang melintas tanpa peduli. Air pal tumpah ke lantai, membuat dapur yang baru saja aku bersihkan kini kembali basah. Aku menatap Dewi dengan penuh keheranan, mencoba mengerti apa yang baru saja terjadi. Kenapa kamu lakuin itu, Dewi? Tanyaku, suaraku pelan namun penuh rasa kecewa. Dewi hanya berdiri di sana tanpa mengubah ekspresi wajahnya. Bukan urusanku, jawabnya dengan nada dingin seolah kejadian itu tak berarti apa-apa baginya. Kamu yang bikin semua ini berantakan, gara-gara kamu aku dihukum sama ibu. Hatiku terasa perih mendengar kata-kata itu. Aku tak sengaja menaruh ember di tempat yang menurutku aman, tetapi dia malah menendangnya. Aku merasa kesal namun lebih banyak merasa bingung dan terluka. Aku mencoba menjelaskan. Tapi aku juga gak sengaja, Dewi. Kenapa kamu harus marah sama aku? Aku hanya mencoba membersihkan rumah ini. Dewi menatapku tajam. Kamu ini cuma beban, Rizka. Kamu hanya numpang di rumahku. Apa sih yang kamu harapkan? Semua yang kamu lakukan cuma bikin masalah. Katanya dengan suara yang lebih keras penuh amarah. Kata-kata itu begitu tajam menghujam hatiku seperti pisau yang menusuk. Aku merasa semakin tak berarti di rumah ini. Semakin merasa seperti orang asing yang tidak pernah diterima. Saat itu mendengar ribut-ribut di dapur, terdengar langkah Bude mendekat. Bude terkejut melihat lantai dapur yang basah. Dan ekspresinya langsung berubah menjadi marah begitu melihat kami berdua. Dewi, apa yang terjadi di sini? Tanya Bude dengan suara tinggi. Dewi yang jelas-jelas tidak ingin disalahkan segera melaporkan kejadian itu dengan cara yang membuatku semakin tak dihargai. Itu Rizka yang salah, Bu. Dia yang naruh ember pal di tengah jalan. Jadi aku gak sengaja nendang. Bude menatapku dengan mata penuh amarah. Kamu emang gak pernah bisa diajak kerja sama. Kenapa sih gak bisa hati-hati? Bentaknya membuat dadaku terasa sesak. Aku tak bisa berkata apa-apa. Semua yang kuberikan pada mereka seakan tidak pernah cukup. Semua usaha yang kutunjukkan hanya dibalas dengan hinaan dan kemarahan. Bude mengerutkan keningnya. Cepat, bersihin semuanya, Rizka. Jangan cuma bisa bikin masalah. Aku merasa tubuhku begitu lelah. Air mataku hampir saja tumpah, namun aku menahan diri. Apa yang bisa aku lakukan? Aku hanya bisa mengikuti perintah Bude untuk membersihkan kembali lantai yang sudah kotor. Meski dalam hatiku aku merasa semakin jauh dari tempat yang seharusnya aku anggap sebagai rumah. Aku mengambil kain pel yang telah tumpah airnya, menyeka lantai dengan perasaan yang sangat berat. Bude dan Dewi kembali duduk seolah tidak peduli dengan perasaan yang kurasakan. Aku tahu tidak ada tempat untukku di sini. Aku hanya beban yang harus mereka tangguh, dan mereka tak pernah melihatku lebih dari itu. Dengan setiap langkahku mengelap lantai, perasaan itu semakin menguat bahwa aku mungkin tidak akan pernah menjadi bagian dari keluarga ini. Dan mungkin inilah takdir yang harus kuterima.
Aku akan terus berjuang, meski dengan cara yang sepertinya tak pernah dilihat atau dihargai oleh siapapun. Hari itu di kelas, suasana terasa serius. Bu guru berdiri di depan kelas, wajahnya penuh dengan perhatian saat menjelaskan tentang ulangan penentuan kelulusan. Anak-anak, sebentar lagi kalian akan menghadapi ujian penentuan kelulusan. Ini sangat penting untuk masa depan kalian. Jadi, Ibu harap kalian bisa menjaga kesehatan, makan yang teratur, dan yang paling penting belajar lebih giat di rumah. Katanya dengan suara tegas. Kami semua mendengarkan dengan seksama, meskipun di kepalaku ada kecemasan yang belum terjawab. Bu guru melanjutkan. Selain itu, saya ingin mengingatkan bahwa biaya ujian harus dibayarkan sebelum akhir bulan ini sebesar Rp700.000. Harap sampaikan kepada orang tua kalian ya. Hatiku langsung terasa berat. Aku tahu betapa sulit kehidupanku di rumah, dan meminta uang sebesar itu seperti meminta sesuatu yang mustahil. Sepanjang jam pelajaran, aku tak bisa fokus. Aku terus bertanya-tanya dari mana aku bisa mendapatkan uang itu. Aku berjalan pulang dengan langkah lesu. Sesampainya di rumah, aku melihat Budi dan Dewi sedang duduk di ruang tamu, membicarakan tentang ujian. Dewi dengan santai menyebutkan bahwa dia ingin hadiah jika dia lulus. Bu, kalau Dewi lulus nanti, Dewi minta sepeda baru ya. Dewi juga mau sekolah SMP favorit, katanya sambil tersenyum manja. Budi mengangguk sambil tersenyum kecil. Iya, tapi dengan syarat, kamu harus lulus dengan nilai bagus ya. Kalau enggak, jangan harap kamu dapat sepeda atau masuk SMP favorit. Jawab Budi. Aku berdiri ragu-ragu di dekat pintu. Mendengar percakapan mereka, aku merasa ada harapan kecil yang mengutarakan kebutuhanku. Aku pun memberanikan diri mendekati Budi. Bu, saya juga harus bayar uang ujian sebelum akhir bulan ini, sama seperti Dewi, 700.000, kataku dengan suara pelan hampir berbisik. Budi menatapku dengan pandangan datar. Dia tidak langsung menjawab, tapi aku bisa melihat dari ekspresinya bahwa dia tidak senang mendengar permintaanku. Sekarang Budi lagi gak punya uang, kontrakan rumah juga belum ada pemasukan bulan ini, katanya akhirnya, tanpa sedikit pun nada simpati. Aku merasa dadaku sesak, tapi aku mencoba untuk tetap tenang. Lalu bagaimana dengan nasib saya, Bu? Kalau nggak bayar, saya nggak bisa ikut ujian. Budi menghela nafas panjang, lalu menjawab dengan nada dingin. Ya sudah, nggak usah ikut ujian. Kamu kan cuma numpang di sini. Buat apa juga sekolah tinggi-tinggi? Ujung-ujungnya kamu jadi babu. Nggak ada gunanya. Kata-kata itu menghantamku seperti petir di siang bolong. Hatiku remuk mendengarnya. Aku mencoba menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk mataku. Dengan langkah berat, aku meninggalkan Budi dan Dewi yang masih asik membicarakan rencana mereka. Aku menuju kamar kecil di dapur, tempatku biasa merenung dalam kesedihan. Sesampainya di kamar, aku duduk di kasur tipisku. Aku menatap dinding lusuh yang menjadi saksi atas segala perjuanganku selama ini. Pikiranku penuh dengan pertanyaan tanpa jawaban. Apakah aku memang tidak layak untuk bermimpi? Apakah aku memang hanya akan menjadi beban selamanya? Air mata yang kutahan akhirnya jatuh juga. Aku menggenggam rapor dan buku-buku yang selama ini menjadi satu-satunya harta berhargaku. Di antara isakan kecil, aku berbisik pada diriku sendiri. Aku gak akan menyerah, aku akan cari cara. Aku harus bisa ikut ujian, bagaimanapun caranya. Namun di sudut hatiku, aku tahu jalan menuju mimpiku tidak akan pernah mudah. Aku harus berjuang, meski di tengah ketidakpedulian dan hinaan yang terus datang dari orang-orang di sekitarku. Dalam lamunanku, aku berpikir bagaimana jika aku mencari barang bekas lalu aku jual ke pengepul. Itu salah satu cara bagaimana aku bisa melanjutkan sekolahku dan mendapatkan uang untuk bayar ujian. Namun di sudut hatiku, aku tahu jalan menuju mimpiku tidak akan pernah mudah. Aku harus berjuang meski di tengah ketidakpedulian dan hinaan yang terus datang dari orang-orang di sekitarku. Dalam lamunanku, aku berpikir bagaimana jika aku mencari barang bekas lalu aku jual ke pengepul. Itu salah satu cara bagaimana aku bisa melanjutkan sekolahku dan mendapatkan uang untuk membayar ujian. Keesokan harinya, setelah bel pulang berbunyi, aku segera berlari pulang. Aku segera makan dan mencuci piring dan menyapu. Budi yang melihat aku seperti terburu-buru pun bertanya, "Rizka, apa yang terjadi? Kenapa kamu kayak buru-buru?" "Tidak apa-apa Budi, aku hanya ingin pekerjaan rumahku cepat selesai." "Jangan terburu-buru, nanti kamu gak bersih lagi, nyapu dan nyuci piringnya." "Iya Budi, maaf," jawabku agar Budi cepat berhenti bertanya-tanya. Setelah Budi masuk kamar untuk tidur siang, aku mengendap-endap keluar lewat pintu belakang. Aku ambil karung bekas dan mulai mencari barang bekas di sekitar tempat tinggalku. Kucari dari pinggir jalan hingga tempat sampah warga untuk mencari botol bekas dan apa saja yang bisa dikilokan di tukang pengepul barang bekas. Sudah hampir sore namun karungku belum penuh. Mungkin karena aku memulainya terlalu siang dan tak cukup waktu untuk mencari barang bekas hingga penuh. Ku duduk di samping jalan. Bagaimana ini? Dengan barang bekas segini, berapa uang yang aku dapat? Apakah aku mampu mengumpulkan uang 700.000? Apalagi cuma sampai akhir bulan dengan cara begini.
Tanyaku dalam hati. Dengan berat aku terus melangkah ke tukang pengepul barang bekas. Berapapun akan aku terima. Mungkin besok aku akan mendapat lebih banyak dari hari ini. Aku sampai di tukang pengepul barang bekas. Di sana ada seorang pemuda berumur 20 tahunan, duduk sedang memilih barang bekas untuk disortir. Ia terkejut melihatku. Bocah perempuan membawa karung masuk ke tempatnya. Ada apa, Dek? Kenapa kamu bawa karung kayak gini? Maaf, Om. Ini saya mau jual botol bekas. Aku butuh uang, jawabku polos sambil memberikan karung ke arah pemuda itu. Pria itu sedikit terkekeh, tertawa kecil mungkin karena heran. Berapa uang yang akan diterima dengan barang yang tidak seberapa? Adik emang mau buat apa uangnya? Kamu harusnya sekolah yang benar. Masih sekolah kan? Tanya pemuda itu. Iya Om, aku masih sekolah. Ini uangnya mau bayar ujian sekolahku. Mendengar penjelasanku, pemuda itu tertegun. Ia justru diam dan memandangi wajahku dengan seksama. Pandangan itu membuatku tidak nyaman. Kamu Rizka kan anaknya almarhumah Bu Arum? Tanya pemuda itu. Iya Om, aku Rizka. Jawabku dengan nada sedikit ketakutan. Om Yudi menceritakan kalau ia adalah teman mendiang ibuku. Ia mengatakan kalau ibu dan dia sangat dekat. Ibu sudah menganggap Om Yudi sebagai adik kecilnya. Hingga Om Yudi merasa berhutang budi kepada mendiang ibu. Om Yudi meminta aku untuk duduk di sampingnya. Dengan hati-hati ia mulai bertanya. Coba ceritain kenapa kamu sampai memulung Rizka? Ada masalah apa di rumah? Aku menatapnya ragu, namun perlahan aku mulai menceritakan semuanya. Tentang bagaimana aku tinggal di rumah Budi setelah ibu meninggal, bagaimana aku harus melakukan semua pekerjaan rumah, dan bagaimana aku sering diperlakukan tidak adil dibandingkan dengan Dewi, anak kandung Budi. Aku juga bercerita tentang masalah di sekolah, terutama tentang biaya ujian yang harus dibayar segera mungkin, sebesar 700.000. Dan bagaimana Budi menyuruhku untuk tidak ikut ujian saja karena dianggap tak ada gunanya aku bersekolah. Om Yudi mendengarkan dengan seksama, tak sekalipun ia memotong ceritaku. Setelah aku selesai bicara, ia menarik nafas panjang. Matanya terlihat penuh rasa iba. Rizka, katanya dengan suara lembut. Jadi ini alasan kamu sampai memulung. Kamu memang anak yang kuat, tapi kenapa nggak cerita-cerita sama siapa-siapa? Kan nggak harus kamu tanggung semua ini sendirian. Aku hanya bisa menunduk, aku nggak tahu harus minta tolong sama siapa Om. Semua orang sibuk sama urusannya sendiri. Om Yudi mengangguk pelan, lalu berkata, Om ini Yudi Riz. Kamu mungkin lupa, tapi Om kenal banget sama almarhumah ibumu. Waktu kecil, Om sering main ke rumah kalian. Ibumu itu seperti kakak buat Om. Orangnya baik sekali, selalu perhatian. Bahkan, waktu Om kesusahan dulu, ibumu sering bantu tanpa ragu. Aku menatap Om Yudi dengan bingung. Aku benar-benar tidak ingat pernah bertemu dengannya. Om Yudi tersenyum lalu menambahkan, Om juga datang ke pemakaman ibumu. Tapi mungkin kamu terlalu kecil waktu itu, jadi gak ingat. Aku hanya mengangguk pelan. Merasa aneh karena tidak tahu ada orang yang begitu dekat dengan ibu selain Budi. Om Yudi menghela nafas lagi. Lalu berkata dengan nada tegas, sekarang Om yang akan ganti membalas semua kebaikan ibumu. Om gak akan biarin kamu berhenti sekolah. Aku tertegun mendengar kata-katanya. Maksud Om? Tanyaku hampir tak percaya. Om Yudi tersenyum kecil lalu merogoh dompetnya. Ia mengeluarkan beberapa lembar uang. Aku menghitungnya dan menyerahkan semuanya kepadaku. Ini Riz, 700.000 buat bayar ujianmu. Mataku terbelalak. Aku tidak tahu harus berkata apa. Om, ini serius, tapi ini banyak banget Om. Serius? Jawabnya mantap. Jangan khawatir. Anggap aja ini ucapan terima kasih Om buat almarhumah ibumu. Sekarang tugas kamu cuma satu, belajar yang rajin supaya nilai kamu bagus. Jangan pikirkan yang lain. Kalau ada apa-apa lagi, kamu datang aja ke sini, kapan saja. Hatiku terasa hangat. Aku merasa seperti menemukan harapan baru di tengah semua kesulitan ini. Makasih Om, terima kasih banyak, ucapku dengan suara bergetar. Om Yudi tersenyum dan mengusap kepalaku dengan lembut. Jaga uang itu baik-baik ya Rizka, jangan sampai hilang. Ingat, kapan-kapan main sini lagi. Kalau Om bisa bantu, pasti Om bantu. Aku mengangguk, berjanji dalam hati untuk menjaga uang itu dan tidak mengecewakan Om Yudi. Setelah berpamitan, aku melangkah pulang dengan perasaan bahagia. Meski hari sudah semakin sore, langkahku terasa ringan. Aku yakin aku akan bisa menghadapi ujian nanti dengan semangat baru. Saat aku sampai di depan rumah, ternyata Budi sudah berdiri di teras dengan wajah yang terlihat sedang marah. Aku menghentikan langkah sejenak, mencoba menenangkan diri dan mencari alasan yang tepat. Rizka, dari mana saja kamu, ha? Bentak Budi begitu aku mendekat. Sudah jam segini baru pulang. Tangannya kotor lagi,
Jangan-jangan kamu keluyuran gak jelas ya? Aku menunduk sebentar kemudian menjawab dengan suara pelan. Aku tadi ke rumah temen Bu. Ada tugas kelompok dari sekolah, bikin kerajinan tangan, makanya kotor tanganku. Aku menunjukkan kedua tanganku yang memang kotor oleh debu dan sisa barang bekas tadi. Budi menatapku tajam seolah menimbang apakah aku jujur atau tidak. Setelah beberapa detik yang terasa begitu lama, wajahnya mulai melunak. Oh, jadi itu alasannya. Ya sudah, cepetan mandi sana. Habis itu langsung masak buat makan malam, jangan malas-malas. Iya Bude, jawabku cepat lalu masuk ke dalam rumah sebelum ia sempat bertanya lebih banyak. Saat aku masuk ke kamar untuk mengambil baju ganti, nafasku terasa lega. Untung saja, Budi percaya dengan alasan yang aku buat. Aku meletakkan uang yang diberikan Om Yudi tadi di dalam kotak kecil di bawah tempat tidurku, memastikan aman sebelum aku mandi. Sambil membersihkan tubuh, pikiranku terus mengulang kejadian tadi. Aku merasa bersalah, telah berbohong pada Budi, tapi aku tahu jika aku jujur, mungkin aku akan dimarahi habis-habisan. Setelah selesai mandi, aku segera menuju dapur untuk memasak. Di sana, Dewi anak Budi sedang duduk menikmati memainkan ponselnya. Lama banget, Riz. Emangnya tadi ngapain sih sampai malam? Tanyanya dengan nada acuh tak acuh. Ya, tugas sekolah, jawabku singkat sambil mulai menghidupkan kompor. Dewi mendengus kecil lalu berkata, tugas sekolah kok bikin tangan kotor, kayak habis ngorek-ngorek sampah. Aku terkejut namun mencoba untuk tetap tenang. Bikin kerajinan tangan, Kak, pakai bahan-bahan dari kardus bekas, wajarlah kalau tanganku kotor. Dewi hanya mengangkat bahu tanpa berkata apa-apa lagi. Dia kemudian kembali asik dengan ponselnya, sementara aku melanjutkan memasak dengan perasaan sedikit lega. Saat makan malam tiba, Bude harus mengawasi gerak-gerikku. Namun aku tetap tenang dan berusaha tidak memperlihatkan kegugupanku. Dalam hati aku berdoa agar semuanya berjalan lancar sampai aku bisa membayar uang ujian nanti. Malam itu setelah semua tugas selesai dan rumah sudah sepi, aku kembali ke kamar. Aku membuka kotak kecil di bawah tempat tidurku dan memeriksa uang dari Om Yudi yang uang itu masih utuh. Aku tersenyum kecil. Dalam hati aku berjanji untuk tidak mengecewakan Om Yudi. Juga untuk berusaha lebih keras agar masa depanku bisa berubah menjadi lebih baik. 3 hari sebelum ujian, siang itu aku baru saja pulang sekolah. Aku berjalan ke rumah dengan perasaan lega karena sudah tidak perlu memikirkan uang ujian. Namun begitu aku tiba di depan rumah, Budi sudah berdiri di depan pintu dengan ekspresi serius. Rizka, sini kamu, panggil Budi dengan nada tegas. Aku menghentikan langkahku dan mendekatinya dengan ragu. Iya Budi, kenapa kamu masih sekolah? Tanyanya langsung, suaranya terdengar dingin. Budi kan sudah bilang kalau kita nggak punya uang buat bayar ujian kamu. Buat apa kamu sekolah kalau ujian nanti kamu nggak bisa ikut? Aku menggigit bibir, mencoba menenangkan. Aku sudah bayar ujian, Bu. Aku sudah bayar ujian, Bude, jawabku pelan. Bude terlihat terkejut, matanya melebar. Apa? Kamu sudah bayar ujian? Dari mana kamu dapat uang buat bayar ujian? Aku terdiam berharap bisa menghindar dari pertanyaan itu. Namun, tatapan tajam Bude membuatku tahu aku harus menjawab. Dapat uang dari mana, Rizka? Jangan bohong sama Bude, desaknya. Kali ini dengan nada lebih keras. Aku mencoba mencari alasan, tapi dengan tekanan Bude yang terus-menerus, akhirnya aku menyerah. Aku menghela nafas panjang sebelum berkata pelan. Aku diberi uang sama Om Yudi, Bude. Bude terdiam, lalu ekspresinya berubah menjadi marah besar. Kamu minta-minta ke orang lain, berani-beraninya kamu bikin Bude malu begini. Tapi aku gak minta, Bude. Om Yudi sendiri yang ngasih. Aku cuma cerita tentang masalahku. Dia menawarkan bantuan. Aku gak pernah minta-minta. Namun Bude tidak mendengarkan, ia malah semakin marah. Kamu pikir orang bantuin kamu itu cuma-cuma? Apa kata orang? Kalau tahu Bude gak bisa bayar sekolah kamu, hah? Kamu gak boleh ngerepotin orang lain begitu. Aku mencoba menjelaskan lagi. Tapi Bude, Om Yudi cuma pengen bantu. Dia kenal sama almarhumah ibu. Dia juga yang menawarkan bantuan. Aku gak pernah minta. Namun penjelasanku tidak ada artinya. Wajah Bude semakin memerah. Kamu gak boleh terima apapun dari orang lain, Rizka. Jangan bikin Bude malu lagi di depan orang-orang. Kalau ada apa-apa bilang ke Bude, jangan pergi ke orang lain. Air mataku mulai mengalir, tapi aku mencoba tetap kuat. Tapi Bude, aku cuma ingin bisa ikut ujian. Aku gak mau berhenti sekolah. Tutup mulut kamu. Jangan bantah, Bude. Sekarang masuk ke kamar, dan jangan sampai kejadian kayak gini terulang lagi. Ngerti? Bentak Bude sambil menuju ke arah kamar. Aku hanya bisa mengangguk pelan, menahan tangis, lalu berjalan ke kamar dengan langkah berat.
Begitu pintu kamarku tertutup, aku terduduk di lantai dan membiarkan tangisku pecah. Di tengah air mataku, aku memikirkan semua usahaku untuk masa depan, yang kini seolah dianggap salahku itu. Suasana sekolah begitu meriah. Semua siswa mengenakan pakaian terbaik mereka. Begitu pula aku, meski baju seragamku sedikit lusuh dan sepatu yang kupakai sudah usang, aku tetap berusaha terlihat rapi. Hari ini adalah hari perpisahan sekolah sekaligus pembagian ijazah. Semua wali murid hadir, termasuk Budi yang duduk di sampingku dengan ekspresi datar. Sepupu sekaligus anak kesayangan Budi disebut sebagai peringkat ketiga dalam kelas. Saat kepala sekolah memanggil nama Dewi, Budi langsung berubah antusias. Ia bertepuk tangan keras, bahkan berseru, "Itu anakku juara 3. Suaranya penuh kebanggaan. Dewi dengan langkah angkuhnya berjalan menuju panggung. Ia melirik ke arahku sambil tersenyum penuh kemenangan. Seolah ingin menunjukkan siapa yang lebih baik di antara kami. Setelah Dewi menerima penghargaan, kepala sekolah melanjutkan pengumuman untuk juara kedua. Semua siswa kembali harap-harap cemas, termasuk aku. Dalam hati, aku masih menyimpan sedikit harapan. Namun saat nama bintang disebutkan, harapan itu pudar. Budi menoleh ke arahku dengan nada tajam. Kan Budi sudah bilang jangan mimpi terlalu tinggi. Kamu itu gak cocok sekolah lama-lama, sudah nasibmu jadi babu saja. Kata-kata itu seperti pisau yang menghujam hatiku. Aku menunduk, menahan air mata yang ingin keluar. Di dalam hati aku bertanya-tanya apakah aku memang hanya beban, apakah benar aku tak pantas bermimpi. Kini tinggal pengumuman juara pertama. Namun aku sudah menyerah, aku bahkan tak lagi peduli. Aku hanya duduk dengan kepala menunduk, menunggu nama siapapun yang akan disebutkan kepala sekolah. Hingga tiba-tiba suara kepala sekolah menggema di ruangan. Juara pertama, dengan nilai tertinggi untuk beberapa mata pelajaran jatuh kepada Rizka Ayuning Tias. Aku tertegun. Jantungku berdegup kencang. Apa aku tidak salah? Semua orang di ruangan bertepuk tangan tapi aku hanya diam terpaku. Rizka Ayuning Tias, silahkan maju ke depan. Ulang kepala sekolah dengan suara penuh semangat. Aku masih tidak percaya, namun teman-teman di sebelahku mulai mendorong bahuku sambil berkata, "Rizka, itu namamu, cepat maju." Dengan kaki gemetar, aku berdiri dan berjalan perlahan ke arah panggung. Tepuk tangan semakin meriah, air mata mulai menetes di pipiku bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang tak terlukiskan. Dari atas panggung, aku bisa melihat Budi tampak terkejut, ekspresinya sulit diterka, antara bingung, malu, dan mungkin sedikit bangga. Tapi ia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatapku dengan mata yang membelalak. Kepala sekolah menyerahkan piagam penghargaan dan medali kepadaku. "Selamat Rizka, kamu telah membuktikan bahwa kerja keras dan ketekunan selalu membuahkan hasil. Kami sangat bangga padamu." Aku membungkuk hormat dan menerima piagam itu dengan tangan gemetar. Tepuk tangan menggema lagi dan aku tahu ini adalah momen yang akan selalu kuingat seumur hidup. Saat aku kembali ke tempat duduk, Dewi terlihat tidak senang. Ia hanya melirikku sekilas dengan wajah masam. Sementara Budi masih diam, tidak seperti saat Dewi mendapatkan penghargaan. Tapi aku tidak peduli, hari itu adalah hariku dan aku ingin menikmati kebahagiaan ini. Di dalam hati, aku hanya bisa berterima kasih kepada Om Yudi yang telah memberiku kesempatan untuk ikut ujian. Jika bukan karena bantuannya, mungkin aku tidak akan pernah bisa sampai di sini. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan menyerah. Setelah penghargaan juara pertama selesai diberikan, kepala sekolah berdiri di depan podium dengan senyuman yang penuh kebanggaan. Ia menyampaikan pidato singkat yang menyentuh hati, memuji kerja keras para siswa dan dukungan orang tua yang telah membimbing mereka. Namun kalimat berikutnya membuatku terkejut. Kami ingin mengundang salah satu orang tua atau wali dari juara pertama, Rizka Ayuning Tias, untuk maju ke depan, untuk membagikan rahasia keberhasilan Rizka. Kami percaya kisah inspiratif ini akan memberikan motivasi bagi orang tua lainnya dalam mendidik anak-anak mereka, ujar kepala sekolah sambil memandang ke arah tempat dudukku. Jantungku berdegup kencang, aku tahu aku tidak punya siapa-siapa selain Budi. Dan dari wajahnya yang tampak tegang, jelas Budi juga tidak siap untuk ini. Namun semua mata tertuju pada kami. Budi menoleh padaku, menghela nafas panjang lalu berdiri dengan enggan. Ia berjalan perlahan menuju panggung, tampak canggung di awal. Namun begitu ia memegang mikrofon, ekspresinya berubah senyum dipaksakan. Tapi ia berbicara dengan nada percaya diri, seolah-olah adalah sosok wali yang sempurna. Terima kasih kepada kepala sekolah dan para guru yang telah mendidik anak-anak kami dengan luar biasa. Budi memulai dengan nada formal. Rizka adalah anak yang rajin dan tekun. Di rumah saya selalu memastikan dia mendapatkan makanan yang bergizi setiap hari. Saya juga selalu memastikan dia istirahat cukup agar bisa fokus belajar di sekolah. Aku hanya tertegun mendengarnya. Makanan bergizi, istirahat cukup. Dalam hati, aku bertanya-tanya apakah ini mimpi buruk.
Setiap malam, saya selalu mewajibkan Rizka belajar minimal 2 jam sebelum tidur. Saya tidak pernah membiarkannya bermain terlalu lama atau melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Saya ingin memastikan ia tetap fokus pada pendidikan. Dan tentu saja, saya tidak pernah lupa untuk mendoakan kesuksesannya setiap hari. Aku merasa seperti dihujam ribuan pisau. Apa yang Budi katakan adalah kebohongan besar yang sebenarnya terjadi. Aku sering kelaparan, jarang mendapatkan makanan yang layak, dan hampir tidak pernah mendapatkan waktu istirahat cukup karena harus membantu pekerjaan rumah. Aku juga tidak pernah diwajibkan belajar. Bahkan seringkali aku harus mencari waktu untuk belajar diam-diam di malam hari. Budi melanjutkan pidatonya dengan suara penuh kebanggaan. Saya selalu percaya dengan disiplin dan doa, anak-anak kita bisa mencapai apapun yang mereka impikan. Saya sangat bangga pada Rizka. Dan keberhasilannya hari ini adalah buah dari kerja keras kami bersama. Tepuk tangan menggema di ruangan. Para orang tua lainnya tampak terkesan dengan cerita Budi. Beberapa bahkan menatapku dengan senyuman, menganggapku sebagai anak yang beruntung memiliki wali seperti Budi. Tapi aku hanya bisa duduk diam, menunduk, mencoba menahan air mata yang hampir tumpah. Ketika Budi kembali ke tempat duduk, ia menoleh padaku dengan ekspresi penuh kemenangan, seolah-olah ingin berkata, "Lihat, aku berhasil membuat mereka semua percaya." Aku tidak bisa berkata apa-apa. Dalam hati aku hanya berjanji, suatu hari nanti aku akan membuktikan bahwa aku bisa berhasil tanpa semua kebohongan ini. Aku akan membuktikan bahwa aku tidak membutuhkan cerita palsu untuk menggapai mimpiku. Pagi itu seperti biasanya, aku terbangun lebih awal dari Budi dan Dewi. Namun suasana pagi ini berbeda. Saat Budi dan Dewi bersiap pergi, aku hanya bisa duduk di pojokan dapur, memandangi mereka yang terlihat penuh semangat. Dewi mengenakan seragam SD-nya untuk terakhir kali, sementara Budi terlihat rapi dengan tas penuh dokumen di tangan. Sambil mengenakan sandal, Budi menoleh ke arahku. "Rizka, kamu di rumah saja ya. Budi sama Dewi mau ke SMP, buat daftarin Dewi," ucap Budi sambil tersenyum kecil, namun nada bicaranya terdengar dingin. "Kamu gak perlu sekolah SMP itu mahal, banyak biayanya. Jadi kamu di rumah aja bantu-bantu Budi. Lagi pula kamu perempuan, gak usah sekolah tinggi-tinggi." Kata-kata itu hampir menghujam hatiku seperti pisau tajam. Aku hanya bisa menunduk menahan air mata yang hampir jatuh. "Sudah, sekarang cuci piring dulu. Jaga rumah, Budi mau pergi," lanjut Budi sambil menarik Dewi keluar rumah. Aku menatap punggung mereka yang perlahan menjauh. Air mataku terlihat tidak tertahan lagi. Dengan lemas, aku melangkah ke dapur untuk mencuci piring. Setiap bunyi air yang mengalir seperti menggema di kepalaku, mengiringi tangisku yang semakin keras. Kenapa hidupku begini? Kenapa aku harus terjebak dalam keadaan ini? Di tengah ratapan, aku teringat satu nama, Om Yudi, pemuda yang telah membantuku membayar ujian sekolah. Aku tahu mungkin aku merepotkannya, tetapi aku tidak punya pilihan lain. Aku ingin sekolah, aku ingin meraih masa depan. Dengan tekad yang muncul di tengah kesedihan, aku menyelesaikan pekerjaan rumahku secepat mungkin, lalu melangkah menuju tempat pengumpulan barang bekas milik Om Yudi. Di tempat Om Yudi, saat aku tiba Om Yudi sedang sibuk memilih barang bekas. Suasana di sana sedikit berisik karena beberapa pekerja lainnya juga sibuk bekerja. Begitu aku masuk, Om Yudi melihatku. Wajahnya yang awalnya serius berubah cerah. Rizka, ayo sini, duduk dulu." Sapanya ramah sambil menyekat tangannya dengan kain lap. "Kamu sudah makan belum?" tanyanya perhatian. Aku tersenyum kecil menjawab, "Sudah Om." "Bagus, jadi gimana ujian kamu? Lulus kan?" Aku mengangguk sambil tersenyum lebih lebar. "Alhamdulillah Om, aku lulus dan jadi peringkat pertama." Mendengar itu wajah Om Yudi langsung berbinar. Ia memelukku erat, menunjukkan kebanggaan yang tulus. "Wah, kamu hebat Rizka. Om bangga banget sama kamu." Namun senyumnya perlahan menghilang saat ia melihatku terdiam. "Loh, kok kamu sedih? Kenapa? Kamu udah tahu mau sekolah di mana?" Aku menunduk, tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi akhirnya aku mengangkat wajahku dan menjelaskan semuanya. Tentang Budi yang melarangku melanjutkan sekolah, tentang alasan biaya, dan betapa aku sebenarnya ingin sekali tetap sekolah. Air mataku kembali menetes saat bercerita. Om Yudi mendengarkanku dengan serius, tanpa menyela sedikit pun. Setelah aku selesai, aku menghela nafas panjang. "Rizka, Om mengerti perasaanmu. Om tahu kamu anak yang pintar. Om gak mau kamu berhenti sekolah. Om punya ide." Aku mengangkat wajah menatapnya dengan penuh harap. "Ada satu sekolah di luar kota. Di sana ada asrama, jadi kamu bisa tinggal di tempat yang nyaman. Dan sekolah ini punya program untuk anak-anak berprestasi seperti kamu. Kalau kamu mau, Om bisa bantu daftarin kamu di sana." Jelasnya. Mataku membesar. "Beneran Om, aku mau," jawabku dengan semangat, tapi seketika semangatku meredup. "Tapi Budi gak ngizinin aku Om, aku pasti dilarang." Om Yudi tersenyum menepuk pundakku.
Tenang aja, itu urusan Om. Om bakal ngomong sama Budi kamu. Kamu gak perlu khawatir. Malam itu, aku duduk di ruang keluarga bersama Budi dan Dewi. Kami sedang asik menonton acara komedi televisi. Suara tawa kami sesekali memenuhi ruangan. Meskipun aku masih merasa sedikit berat hati dengan kenyataan bahwa aku tak bisa melanjutkan sekolah, namun tawa Dewi dan sikap santai Budi membuatku terpaksa menahan segala keluh kesahku. Tiba-tiba, suara mobil terdengar berhenti tepat di depan rumah kami. Suara pintu rumah yang terbuka dan tertutup kembali membuat kami bertiga saling pandang dan bingung. Siapa malam-malam datang pakai mobil? Suara pintu mobil yang terbuka dan tertutup membuat kami bertiga saling pandang dengan bingung. Siapa itu malam-malam datang pakai mobil? Tanya Budi dengan nada heran. Aku pun menoleh ke jendela, mencoba mengintip. Coba kamu cek Rizka, siapa yang datang? Perintah Budi sambil menatapku. Dengan rasa penasaran aku menuju ke ruang tamu dan mengintip dari balik tirai jendela. Betapa terkejutnya aku saat melihat sosok Om Yudi keluar dari mobil. Mobilnya terlihat bersih dan mengkilap berbeda dari kesehariannya yang sederhana. Om Yudi, Bude, ucapku saat kembali ke ruang tengah. Bude langsung bangkit dan terlihat sedikit canggung. Oh, Yudi, dia kok datang malam-malam? Gumam Bude sambil berjalan ke pintu. Bude menyambut Om Yudi dengan ramah, senyumnya lebar seperti biasanya. Wah, Yudi, tumben datang malam-malam bawa mobil, ada apa ini? Masuk-masuk, ajaknya. Om Yudi tersenyum sambil mengangguk. Ia melangkah masuk ke ruang tamu. Budi mempersilahkannya duduk di sofa. Aku yang merasa harus menjamu tamu segera masuk ke dapur untuk membuatkan teh hangat. Jadi ada apa Yudi? Datang malam-malam begini? Tanya Budi sambil duduk di depan Om Yudi. Om Yudi membersihkan tenggorokannya sebelum menjawab. Begini Budi, saya datang ke sini mau bicara soal Rizka, katanya dengan nada serius. Budi mengerutkan dahi, jelas merasa penasaran. Soal Rizka? Emangnya kenapa? Om Yudi melanjutkan. Saya punya kenalan yang ngajar di sebuah sekolah di luar kota. Sekolah itu bagus, Budi. Punya program untuk anak-anak berprestasi seperti Rizka. Saya ingin menawarkan Rizka untuk sekolah di sana. Semua bisa lewat jalur prestasi. Jadi biaya masuknya tidak besar. Rizka juga bisa tinggal di asrama yang disediakan. Budi mendengarkan dengan wajah yang mulai tampak kurang nyaman. Ia mencoba tersenyum sambil berkata, Wah, Yudi, maksudmu baik sekali. Tapi rasanya sulit kalau harus sekolah di luar kota. Siapa yang mau ngurus? Biaya hidupnya gimana? Saya juga nggak bisa bolak-balik sana buat jenguk. Aku yang sedang membawa teh untuk Om Yudi berhenti sejenak di pintu mendengar perbincangan itu. Hatiku berdebar-debar berharap Om Yudi bisa meyakinkan Bude. Bude, kata Om Yudi tegas. Semua itu biar saya yang urus. Saya yang tanggung kebutuhan selama di sana. Bude nggak usah repot-repot. Ini kesempatan bagus buat Rizka, Bude. Sayang kalau dilewatkan. Bude terdiam, jelas terlihat ia mencari-cari alasan lain. Saat itu ia menoleh ke arahku dan memanggil. Rizka, sini dulu, Om Yudi mau bicara sama kamu. Aku melangkah mendekat dengan hati yang berdebar, membawa nampan berisi cangkir teh. Aku meletakkan teh di meja Om Yudi, lalu duduk di sebelah Bude. Bude menatapku lekat-lekat. Rizka, kamu mau nggak sekolah di luar kota, tempat yang dibilang sama Om Yudi tadi? Tanpa ragu, aku langsung menjawab, mau Bude, aku mau sekolah di sana. Jawabanku yang tegas membuat Bude tertegun. Ia menghela nafas panjang lalu berkata, kalau kamu sekolah di sana, jangan harap Bude mau repot-repot urus pendaftaran kamu. Jangan harap juga Bude mau jenguk kamu setiap bulan. Sebelum aku sempat menjawab, Om Yudi langsung memotong. Bude, saya sudah bilang tadi, biar saya yang urus semua. Bude nggak perlu khawatir apapun. Yang penting Rizka bisa lanjut sekolah. Bude akhirnya kehabisan alasan. Ia hanya mengangguk pelan dengan wajah yang terlihat tidak rela. Ya sudah, kalau memang begitu. Tapi ingat, semua urusan kamu yang tanggung Yudi. Om Yudi tersenyum lega. Tenang Bude, semua akan saya atur. Terima kasih sudah mengizinkan Rizka. Aku merasa lega sekaligus terharu. Setelah Budi memberikan izin, Om Yudi segera meminta aku untuk bersiap. Rizka, ayo siapkan semua barang-barangmu. Bawa ijazah dan dokumen penting lainnya. Kita langsung berangkat malam ini, katanya dengan suara penuh semangat. Om Yudi mengangguk dan segera masuk ke kamarnya. Sejujurnya, aku sudah mempersiapkan semuanya sejak tadi pagi. Setelah Om Yudi memberiku kabar bahwa ia akan datang. Tas ranselku sudah berisi dengan pakaian secukupnya, ijazah, rapor, dan dokumen lain yang diperlukan. Hanya saja, aku merasa berat meninggalkan rumah ini, meski aku tahu di sini aku tidak pernah benar-benar diterima dengan hangat. Ketika keluar dari kamar, aku menatap Budi dan Dewi. Mereka masih duduk di ruang tamu, tampak tak percaya aku benar-benar akan pergi. Budi memandangku dengan ekspresi datar, tapi ada sedikit ketidaksenangan di mata Dewi. Dewi di sisi lain tampak tak peduli, ia hanya fokus pada acara televisi, sesekali melirikku tanpa berkata apa-apa. Aku mendekati mereka membawa tas ranselku. Bude, Dewi, aku pamit, terima kasih untuk semuanya, ucapku pelan sambil menunduk. Bude menghela nafas panjang.
Ya sudah, hati-hati di jalan, jangan macam-macam di sana. Bude nggak akan ikut campur kalau nanti kamu ada masalah, katanya dengan nada yang terdengar dingin. Aku hanya mengangguk, menahan rasa perih di hati. Aku tahu sejak awal keberadaanku di rumah ini hanya beban bagi Bude, namun aku tetap merasa harus mengucapkan terima kasih, meskipun hanya sebagai formalitas. Om Yudi yang berdiri di pintu depan ikut menyela. Tenang Bud, saya akan menjaga Rizka, dia anak pintar, pasti bisa menyesuaikan diri di sana. Budi hanya mengangguk tanpa banyak berkata lagi. Aku tahu bahwa dalam hatinya ia merasa lega aku tidak lagi menjadi tanggung jawabnya, meskipun ia tak mengatakannya secara langsung. Aku melangkah keluar bersama Om Yudi. Udara malam yang sejuk menyambutku, seolah memberi tanda bahwa ini adalah awal baru bagiku. Mobil Om Yudi sudah siap di depan rumah. Ia membukakan pintu untukku, dan aku masuk dengan hati campur aduk antara gugup dan semangat. Ketika mobil mulai bergerak meninggalkan rumah, aku melirik ke arah Budi yang masih berdiri di depan pintu. Wajahnya terlihat datar tanpa senyum, tanpa lambaian. Aku menunduk menahan perasaan yang sulit kuungkapkan. Di dalam mobil, Om Yudi mencoba mencairkan suasana. Rizka, kamu gak perlu khawatir. Di sekolah itu kamu pasti bisa berkembang. Teman Om sudah menyiapkan semuanya untukmu. Kamu hanya perlu fokus belajar dan tunjukkan prestasimu, katanya dengan suara lembut. Aku mengangguk pelan. Makasih Om, kalau bukan karena Om Yudi, aku mungkin gak punya kesempatan ini. Om Yudi tersenyum dan menepuk pundakku. Kamu layak mendapatkan kesempatan ini, Rizka. Kamu anak yang pintar dan rajin, jangan sia-siakan. Jadikan ini awal untuk menggapai mimpimu. Perjalanan malam itu terasa panjang, tetapi aku merasa lega. Ini adalah langkah pertama menuju impianku, menuju kehidupan yang lebih baik. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. 6 tahun berlalu begitu cepat, kini aku berdiri di depan aula besar sekolah, mengenakan seragam putih abu-abu untuk terakhir kalinya. Hari ini adalah hari kelulusan, hari di mana aku resmi menutup babak SMA aku dengan penuh kebanggaan. Selama ini hidupku berubah drastis sejak aku meninggalkan rumah Budi dan Dewi. Tinggal di asrama sekolah yang disiplin dan penuh persaingan telah membentukku menjadi pribadi yang lebih kuat. Aku tidak hanya berprestasi di akademik, tetapi juga berjalan hidup mandiri. Hidup yang dulu penuh dengan tekanan, kini berganti dengan rasa syukur dan kebahagiaan. Om Yudi menjadi satu-satunya keluarga yang selalu ada untukku. Setiap bulan ia datang menjengukku dengan membawa senyuman hangat dan perhatian yang tulus. Ia selalu memastikan aku baik-baik saja, tak kurang suatu apapun. Rizka, ini uang bulanan buat kamu, simpan baik-baik ya. Jangan ragu bilang kalau ada apa-apa, katanya setiap kali kami bertemu. Aku sangat menghargai semua yang telah Om Yudi lakukan untukku. Ia bukan hanya paman bagiku, tetapi juga sosok ayah yang selalu aku dambakan. Kini, di hari kelulusanku, ia kembali datang. Aku bisa melihat wajahnya yang berseri-seri di antara para orang tua lain yang hadir di aula. Saat namaku disebut sebagai siswa terbaik dengan nilai tertinggi, semua orang bertepuk tangan. Aku berjalan maju ke panggung untuk menerima piagam penghargaan. Rasanya tak bisa kugambarkan dengan kata-kata. Bahagia, bangga, dan haru bercampur jadi satu. Setelah acara selesai, aku menemui Om Yudi yang sudah menungguku di luar aula. Begitu melihatku, ia langsung membuka tangannya lebar-lebar, memeluk erat dan menangis haru. Rizka, kamu luar biasa, katanya dengan suara bergetar. Om bangga sama kamu. Dulu, Om gak pernah menyangka kamu bisa sejauh ini, tapi kamu membuktikan semuanya. Kamu benar-benar anak yang hebat. Aku ikut menangis di pelukannya. Terima kasih Om, kalau bukan karena Om, aku gak akan ada di sini. Om sudah memberikan aku kesempatan yang gak pernah aku bayangkan sebelumnya. Semua ini berkat Om. Om Yudi menggeleng sambil tersenyum. Ini semua karena kerja kerasmu, Rizka. Om hanya membukakan pintu. Kamu yang berjalan melewati pintu itu dan membuktikan kemampuanmu, Om sangat bangga. Hari itu menjadi salah satu momen paling berharga dalam hidupku. Aku melihat bagaimana cinta dan pengorbanan seseorang dapat mengubah hidup orang lain. Setelah kelulusan, aku kembali duduk bersama Om Yudi di kafe yang sama, di mana kami biasa berbicara tentang masa depan. Penuh kebanggaan dan rasa haru, aku menyampaikan apa yang sudah lama aku pikirkan. Om, aku ingin melanjutkan kuliah di Universitas Kedokteran, kataku dengan suara pelan mencoba untuk menyembunyikan rasa malu. Om Yudi menatapku dengan serius, matanya penuh perhatian. Kamu ingin masuk kedokteran, itu pilihan yang luar biasa, Rizka. Aku diam sejenak, ragu apakah aku sudah membuat keputusan yang tepat. Mendengar kata-kata itu, aku bisa merasakan kegelisahan yang mulai timbul dalam diriku. Kedokteran adalah impian besar, tetapi juga penuh dengan tantangan, terutama dari sisi biaya. Aku tahu pasti Om Yudi berpikir tentang itu. Melihat diamku, Om Yudi menatapku dengan penuh pertanyaan. Kenapa diam? Apa yang membuatmu ragu? Aku menghela nafas dalam-dalam mengumpulkan keberanian untuk mengatakan apa yang ada di hatiku. Om, aku tahu kalau masuk kedokteran itu sangat mahal. Aku tak mau merepotkan Om Yudi. Aku bisa kerja untuk membiayai kuliahku sendiri.
Jadi aku rasa lebih baik aku melupakan rencana ini. Om Yudi terdiam sejenak. Wajahnya serius tapi aku bisa melihat ada kekhawatiran di matanya. Rizka, kamu benar-benar ingin melanjutkan ke kedokteran? Aku mengangguk dengan penuh keyakinan. Iya Om, itu adalah impianku sejak kecil. Aku ingin jadi dokter Om, biar bisa bantu orang-orang yang membutuhkan. Om Yudi menatapku lama seolah menimbang-nimbang keputusannya. Kemudian ia menghela nafas panjang menatapku dengan tatapan penuh keteguhan. Rizka, kamu gak usah khawatir soal biaya. Kalau itu memang jalan yang kamu pilih, Om akan mendukung sepenuhnya. Om akan membantu membiayai sekolahmu di Universitas Kedokteran. Aku terdiam, benar-benar terkejut mendengar kata-kata itu. Tapi Om, aku ragu kalau aku bisa lulus jadi dokter, biayanya sangat tinggi. Dan aku takut kalau akhirnya aku gak berhasil. Apa Om yakin bisa mendukung aku sampai lulus? Om Yudi tersenyum dengan lembut, seolah menenangkan kegelisahanku. Rizka, hidup ini penuh ketidakpastian, rezeki, jodoh, bahkan kematian. Semua sudah diatur oleh Tuhan. Kita hanya bisa bersungguh-sungguh sebaik mungkin. Kalau kamu memang berusaha keras dan menjalani semua proses dengan bersungguh-sungguh, Tuhan pasti akan memberikan jalan. Jangan khawatir soal hasilnya. Yang penting kamu sudah berusaha sekuat tenaga. Aku terharu mendengar kata-kata itu. Air mata hampir menetes, tetapi aku berusaha menahannya. Om, kenapa Om begitu baik padaku? Aku bukan siapa-siapanya Om. Tapi Om tetap mau memperjuangkan impianku. Om Yudi menggenggam tanganku dengan erat, memberikan rasa kehangatan yang luar biasa. Rizka, keluarga itu bukan cuma tentang darah. Keluarga adalah tentang saling mendukung, saling membantu. Om tidak melihatmu sebagai orang asing. Kamu sudah menjadi bagian dari hidup Om. Dan Om ingin kamu sukses. Om tidak mau kamu menyerah pada impianmu hanya karena kekhawatiran akan biaya atau ketidakpastian masa depan. Aku mengangguk, terharu dengan dukungan yang diberikan Om Yudi. Terima kasih Om. Aku nggak tahu harus gimana cara membalas semua kebaikan Om selama ini. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan impian ini. Om Yudi tersenyum bangga. Itu yang Om ingin dengar. Kamu punya potensi besar Rizka. Jangan pernah ragu pada dirimu sendiri. Om akan selalu ada untuk mendukungmu. Hari itu aku merasa sangat diberkati. Om Yudi yang sedang begitu banyak berkorban untukku kembali memberikan harapan baru dalam hidupku. Aku merasa punya alasan yang kuat untuk terus mengejar mimpiku. Tidak hanya diriku, tetapi juga untuk menghargai segala perjuangan Om Yudi. Di tengah semua keraguan dan ketidakpastian, aku tahu bahwa dengan dukungan dan usaha, aku bisa meraih impian menjadi dokter. Hari-hariku di Universitas Kedokteran terasa sangat padat. Waktu terasa cepat berlalu diisi dengan kuliah, ulangan, dan praktek yang tak ada habisnya. Aku fokus sepenuhnya pada studi, memanfaatkan setiap waktu luang untuk mencari tambahan ilmu di perpustakaan atau melalui internet. Setiap kali merasa lelah, aku mengingat perjuangan Om Budi yang sudah banyak berkorban untuk membantuku sampai di titik ini. Itu memberiku semangat untuk terus maju, meskipun terkadang aku merasa hampir kehabisan energi. Suatu sore ketika aku sedang duduk di kosan, membaca buku tebal untuk persiapan ujian praktek, ponselku berdering. Nama yang tertera di layar membuat hatiku berdebar. Om Yudi, dengan senang hati, aku segera mengangkat telepon itu. Halo Om Yudi, sapaku dengan suara ceria. Halo Rizka, bagaimana kabarmu? Jawab suara Om Yudi di seberang sana. Suaranya terdengar ramah dan hangat seperti biasa. Aku baik Om, sedang belajar untuk ujian dan praktek, jawabku, sambil sedikit tertawa. Bagaimana kabar Om Yudi? Semoga sehat-sehat selalu. Bagaimana kabar Om Yudi? Semoga sehat-sehat saja. Alhamdulillah aku baik-baik saja. Cuma agak sibuk, jadi nggak bisa sering-sering datang menjenguk. Maaf ya. Aku terdiam sejenak mendengar kata-katanya. Sebelumnya setiap bulan Om Yudi selalu datang ke kota ini meski hanya untuk beberapa hari. Tiba-tiba mendengar bahwa ia tidak bisa datang lagi, aku merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Mungkin aku hanya terlalu terbiasa dengan kehadirannya yang selalu memberikan semangat dan dukungan. Om kenapa? Apa ada yang sedang sibuk? Tanyaku dengan nada agak khawatir. Nggak apa-apa Rizka, hanya beberapa urusan pekerjaan yang harus diselesaikan. Tapi tenang, aku tetap akan transfer uang untuk kebutuhan kuliahmu dan hidupmu di sini. Aku terdiam sejenak, rasanya semakin lama semakin aku merasa bersalah. Om Yudi telah banyak mengorbankan waktu dan uang untukku, dan kini ia sedang sibuk tidak bisa datang menjenguk. Aku tak ingin menjadi beban baginya, meskipun hatiku merasa sangat berat. Om terima kasih, jawabku dengan suara rendah. Aku nggak tahu harus bilang apa, aku nggak ingin merepotkan Om, tapi aku sangat menghargai semua yang sudah Om lakukan. Om Yudi menghela nafas sejenak, dan aku bisa mendengar ketulusan dalam suaranya. Rizka, kamu gak perlu merasa seperti itu. Aku melakukan ini semua karena aku percaya sama kamu. Aku tahu kamu bisa sukses. Jangan pernah ragu. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Dalam perjalanan ini, kamu harus terus maju dan membuktikan kalau semua pengorbananku tidak sia-sia. Mendengar kata-kata itu, air mataku hampir menetes. Aku tahu betul bahwa Om Yudi bukan hanya seorang yang dermawan, tapi dia juga orang yang benar-benar peduli padaku. Sejak awal, ia sudah membuktikan bahwa dia adalah keluarga, meski kami tidak memiliki hubungan darah. Aku janji Om,
kataku dengan suara tegas. Aku akan berusaha sekuat mungkin untuk sukses, untuk membanggakan Om dan semua orang yang sudah mendukung aku. Bagus, jawab Om Yudi dengan nada penuh semangat. Aku yakin kamu bisa, Rizka. Jangan pernah merasa sendirian. Meskipun aku gak bisa sering datang, aku selalu ada di sini untuk mendukungmu dari jauh. Percakapan itu berlanjut sebentar lagi, tapi kata-kata Om Yudi terus terngiang dalam pikiranku. Aku merasa semakin yakin bahwa aku harus berjuang keras untuk meraih cita-citaku. Tidak hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk menghargai semua pengorbanan Om Yudi. Dengan tekad yang semakin kuat, aku kembali melanjutkan belajar. Aku tahu bahwa perjalanan ini masih panjang dan penuh dengan tantangan. Tapi dengan dukungan Om Yudi, aku tidak akan merasa sendiri. Hari-hari menjelang wisudaku terasa semakin mendebarkan. Semua upaya keras yang aku lakukan selama bertahun-tahun untuk mencapai titik ini hampir tercapai. Skripsiku telah selesai dan tinggal menunggu pengumuman wisuda. Semangatku semakin membara dan rasanya ingin sekali aku memberitahu Om Yudi, orang yang selama ini telah menjadi pahlawan tanpa tanda jasa dalam hidupku. Aku ingin sekali berbagi kebahagiaanku dengan dia, memperlihatkan betapa besar impian yang telah aku capai, yang tak lepas dari dukungannya tanpa henti. Namun anehnya, menjelang wisuda aku merasa kesulitan untuk menghubunginya. Ponselku berdering beberapa kali tapi hanya nada sibuk yang terdengar. Aku mencoba menelpon dan mengirim pesan berulang kali, berharap bisa berbicara dengannya sebelum momen penting itu. Tapi setiap kali tidak ada balasan, kepanikanku semakin meningkat. Ada apa dengan Om Yudi? Mengapa dia tidak bisa dihubungi? Pikiran-pikiran buruk mulai menguasai diriku. Aku mulai merasa cemas dan khawatir, bahkan berimajinasi hal-hal buruk mungkin terjadi. Sementara hari wisuda semakin dekat, aku semakin tidak tahu harus berbuat apa. Harusnya ini adalah hari yang paling membahagiakan dalam hidupku, tapi aku merasa ada kekosongan, seperti ada sesuatu yang hilang. Aku mempersiapkan diri sebaik mungkin mengenakan toga dan berpose di atas panggung menerima ijazah. Namun hatiku terasa hampa. Tak ada satupun orang yang aku harapkan hadir di sana. Om Yudi yang selama ini menjadi pembimbing, teman, dan orang yang selalu mendukungku dalam setiap langkah tidak ada di sana untuk melihat pencapaianku. Aku merasa begitu sedih dan kecewa, bahkan ada rasa marah yang berkecamuk dalam hati. Kenapa Om Yudi tidak datang? Apa yang terjadi padanya? Mengapa dia tidak memberitahuku atau setidaknya menghubungiku sebelum hari besar ini? Ketika prosesi wisuda selesai, aku hanya bisa berdiri di luar gedung merenung. Semua teman-teman seangkatanku dikelilingi oleh keluarga mereka sementara aku sendiri. Merasa seperti tidak punya siapa-siapa. Seharusnya ada seseorang yang aku banggakan, seseorang yang aku ingin beritahu bahwa aku telah berhasil. Tapi entah kenapa dia tidak datang dan aku merasa begitu terluka oleh kenyataan itu. Setelah hari wisuda yang sepi, aku menerima tawaran pekerjaan dari sebuah rumah sakit ternama di kota. Meskipun hatiku masih diliputi oleh kesedihan dan kebingunganku tentang Om Yudi, aku memutuskan untuk menerima tawaran itu. Mungkin bekerja adalah salah satu cara terbaik melupakan kekecewaan yang aku rasakan. Aku pun mulai menjalani hari-hariku dengan serius di rumah sakit. Setiap pasien yang datang untuk berobat, aku dengarkan dengan penuh perhatian. Perasaan mereka adalah cerminan diriku yang dulu. Seseorang yang penuh dengan harapan dan rasa sakit yang membutuhkan pertolongan dari orang lain. Pekerjaan sebagai seorang dokter memang bukan hal yang mudah, namun aku merasa bahwa aku menemukan kepuasan dalam membantu orang lain. Dalam diriku ada semangat yang terus membara untuk melakukan yang terbaik seperti yang selalu Om Yudi ajarkan padaku. Untuk selalu berusaha dan tidak menyerah bahkan saat situasi terasa gelap. Namun meski aku kini bekerja dengan penuh dedikasi, bayangan Om Yudi terus menghantui. Aku tak bisa mengerti mengapa dia tiba-tiba hilang. Dalam kesendirian ini aku merasa seperti ada potongan hidup yang hilang. Harapanku untuk suatu hari bisa berbagi kebahagiaan dengan dia sepertinya semakin jauh. Tapi aku tahu aku harus melangkah maju. Sudah 6 bulan berlalu sejak aku mulai bekerja di rumah sakit ternama itu. Setiap hari aku menjalani tugas dengan penuh dedikasi, melayani pasien-pasien yang datang dengan berbagai keluhan. Gaji yang fantastis menjadi imbalan atas kerja keras dan pengorbanan yang aku lakukan selama ini. Meski pekerjaan sangat menuntut, ada kepuasan batin yang luar biasa saat bisa membantu mereka yang membutuhkan. Aku merasa seperti aku bisa membuat perbedaan dan itulah yang membuatku terus maju. Suatu hari aku menerima kabar yang tak terduga. Kepala rumah sakit memanggilku untuk bicara. Setelah beberapa percakapan singkat, aku diberi kabar bahwa aku akan dipindahkan ke rumah sakit di kota kelahiranku. Rumah sakit itu membutuhkan dokter spesialis seperti aku. Mereka menginginkan aku untuk bergabung dan memberikan kontribusi besar di sana. Tawaran itu datang seperti angin segar dan aku merasa sangat bersyukur. Setelah berbulan-bulan bekerja di kota ini, kini ada kesempatan baru yang lebih mendekatkan aku pada rumah dan keluargaku.
Aku menerima tawaran itu dengan senang hati meskipun aku sudah merasa nyaman di kota ini. Aku tahu inilah kesempatan untuk kembali ke kota kelahiranku, tempat di mana aku bisa bertemu dengan orang-orang yang sudah lama tidak aku temui. Dan siapa tahu, mungkin di sini aku bisa menemukan secercah harapan untuk menemukan Om Yudi. Sejak dia menghilang dari kehidupanku, aku terus berusaha untuk melupakan rasa kecewa itu. Namun di hatiku, aku masih berharap bisa bertemu dengannya suatu hari nanti. Setibanya di kota kelahiranku, aku merasa campur aduk. Ada rasa bahagia bisa kembali ke tempat yang sudah lama aku tinggali. Namun, ada juga kerinduan yang mendalam akan seseorang yang sangat berarti dalam hidupku, Om Yudi. Aku mulai bekerja di rumah sakit baru ini dengan penuh semangat, namun setiap kali aku berjalan di jalanan yang pernah aku lewati bersama keluarga dan teman-temanku dulu, pikiranku selalu kembali pada Om Yudi. Aku berharap bisa bertemu dengannya di sini, entah bagaimana caranya. Hari itu aku mengendarai mobilku dengan hati penuh harapan. Setelah menempuh perjalanan 4 jam, akhirnya aku tiba di depan rumah Om Yudi di kota kelahiranku. Namun saat aku melihat sekitar, aku merasakan ada yang aneh. Banyak perubahan yang tidak aku duga. Dulu di depan rumah Om Yudi ada sebuah usaha pengepulkan barang bekas yang sering terlihat ramai. Namun sekarang tidak ada lagi. Mobil Om Yudi yang dulu sering parkir di depan rumah itu kini tak nampak sama sekali. Aku merasa sedikit cemas, apakah Om Yudi sudah pindah atau bahkan mungkin ada yang tidak beres. Namun aku berusaha untuk berpikir positif. Mungkin saja Om Yudi sudah tidak lagi bekerja sebagai pengepul barang bekas atau mobilnya sedang dipakai oleh seseorang. Aku memutuskan untuk turun dari mobil dan mencoba bertamu. Aku berharap bisa bertemu dengan Om Yudi, walau ada keraguan di dalam hati. Aku mengucapkan salam dengan harapan mendengar suara Om Yudi, namun tak ada jawaban. Aku makin cemas, tetapi aku mengulang salamku untuk yang kedua kalinya. Kali ini terdengar suara wanita yang menjawab salamku dari dalam rumah. Aku terkejut karena suara itu bukan suara Om Yudi dan wanita itu keluar dari dalam rumah. Wanita itu tampaknya tidak terlalu jauh berbeda usianya denganku. Aku tidak mengenalnya dan aku merasa bingung. Jangan-jangan ini istri Om Yudi yang baru, pikirku dalam hati. Wanita itu menatapku sebentar dan bertanya, ada perlu apa? Aku menjawab, saya mencari Om Yudi, apakah beliau ada di rumah? Wanita itu terdiam sejenak seolah sedang mengamati wajahku, lalu dia tersenyum dan berkata, kamu Rizka kan? Aku terkejut dan tidak percaya. Iya, jawabku masih sedikit bingung. Kamu siapa? Wanita itu semakin tersenyum dan mengenalkan dirinya. Aku Lara, teman SD-mu dulu. Gak nyangka bisa ketemu di sini, ayo masuk, aku kangen banget sama kamu. Tanpa berpikir panjang, Laras langsung memeluk erat. Aku masih merasa bingung dengan kejadian ini, tapi aku tak bisa menolak pelukannya. Rasanya aneh namun hangat. Aku tidak tahu mengapa, tapi ada perasaan nostalgia yang datang begitu saja. Laras membawa aku masuk ke dalam rumah dengan senyuman yang sangat lebar. Seolah kami sudah lama berteman, padahal sudah bertahun-tahun kami tidak bertemu. Saat aku melangkah masuk ke dalam rumah, suasana di dalam rumah Om Yudi tampak berbeda. Rumah itu terlihat lebih sepi dan sedikit lebih rapi daripada yang aku ingat. Meskipun ada beberapa barang yang tampaknya sudah tak digunakan lagi. Pikiranku masih dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Di mana Om Yudi? Mengapa aku tidak bisa menghubunginya sama sekali? Laras mempersilahkan aku duduk di ruang tamu yang sudah dibereskan. Aku duduk sambil memandangi sekeliling rumah berusaha mencari petunjuk tentang apa yang terjadi. Laras duduk di sampingku dan kami mulai bicara. Setelah beberapa saat Laras diam, aku tidak bisa menahan rasa penasaran yang menggembu. Aku membuka mulut dan bertanya dengan suara pelan. Laras, di mana Om Yudi sekarang? Kenapa kamu yang tinggal di sini? Apa yang terjadi dengan Om Yudi? Laras memandangku dengan tatapan yang lembut seolah-olah sedang mencari kata-kata yang tepat untuk menjelaskan semuanya. Setelah beberapa detik dia mulai bercerita dengan suara yang agak berat. Cerita ini panjang Rizka, tapi aku akan coba menjelaskannya sebaik mungkin. Aku duduk dengan lebih tenang menunggu penjelasan Laras dengan seksama karena aku tahu ini adalah kisah yang penting dan penuh emosi. Semua berawal sejak Om Budi memutuskan untuk menyekolahkanmu di luar kota. Dia sangat yakin kamu bisa lulus. Dia bertekad untuk memberikan yang terbaik untukmu. Tapi sayangnya usaha barang bekas yang dijalankan Om Yudi semakin memburuk. Modal yang dia miliki untuk diputar kembali habis dan akhirnya usaha itu hampir bangkrut. Aku terdiam mendengar penjelasan Laras, membayangkan bagaimana beratnya situasi yang harus dihadapi oleh Om Yudi. Di tengah kesulitan itu, ada masalah besar. Tunangannya dulu sempat marah karena Om Yudi lebih mementingkan masa depanmu, pendidikanmu, daripada hubungan mereka. Mereka berdebat hebat dan akhirnya tunangan Om Budi memutuskan untuk meninggalkannya. Dia merasa Om Yudi sudah terlalu terobsesi denganmu dan tak lagi memberikan perhatian pada hubungan mereka. Suasana menjadi sangat sunyi. Aku merasa sangat sedih mendengar cerita itu. Ternyata pengorbanan Om Yudi bukan hanya untukku, tapi juga untuk cintanya yang harus berpisah demi aku. Laras melanjutkan ceritanya dengan suara pelan. Laras, tapi yang paling menyedihkan adalah ketika Om Yudi sampai harus menjual mobil dan rumahnya untuk membiayai sekolahmu.
Segala yang dia punya dia habiskan untuk memastikan kamu bisa kuliah dan mencapai impianmu. Bahkan sampai sekarang Om Yudi belum menikah lagi. Aku terkejut dan tidak bisa menahan air mata. Air mataku mulai menetes tanpa bisa kutahan. Aku merasa sangat terharu, terkejut dan bersalah. Pengorbanan Om Yudi begitu besar dan aku merasa tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan rasa terima kasihku kepadanya. Aku melihat Laras yang duduk di sebelahku, matanya juga terlihat sedikit berkaca-kaca. Rasanya segala beban yang dipikul oleh Om Yudi kini terasa lebih nyata bagiku. Aku menatap Laras berusaha mengendalikan diri dan bertanya dengan suara serak. Laras, sekarang Om Yudi di mana? Dia tinggal di mana? Laras menarik nafas panjang dan kemudian dia menjawab. Sekarang Om Yudi tinggal di sebuah kontrakan kecil dekat pasar. Setelah semuanya hancur, dia terpaksa mulai dari awal lagi. Kini dia berjualan bakso keliling meskipun kehidupan Om Yudi tidak lagi semudah dulu. Dia tetap bertahan. Dia bekerja keras tapi hatinya masih selalu untukmu. Dia selalu mengingatmu, Rizka. Dan dia sering bercerita tentangmu. Mendengar itu aku merasa dunia seakan berhenti sejenak. Om Yudi yang selama ini aku anggap sebagai pahlawan dalam hidupku, kini harus menjalani kehidupan yang jauh lebih berat dari apa yang aku bayangkan. Rasanya hatiku hancur mendengarnya. Aku tidak bisa menahan perasaan bersalah yang mendalam. Segala usaha dan pengorbanan Om Yudi kini terlihat begitu jelas. Aku merasa terharu, aku bertanya dengan suara lirih. Laras, apa aku bisa ketemu sama Om Yudi? Aku ingin sekali bicara dengannya. Laras tersenyum meskipun wajahnya tampak sedih. Tentu saja Rizka, aku tahu Om Yudi akan sangat bahagia kalau bertemu denganmu. Tapi aku ingin kamu tahu, Om Yudi tidak pernah menuntut apapun darimu. Dia hanya ingin melihat kamu sukses. Aku mengangguk dengan penuh tekad. Setelah mendengar cerita ini, aku merasa semakin yakin bahwa aku harus melakukan sesuatu untuk Om Yudi. Aku tak ingin pengorbanannya sia-sia. Aku harus bisa memberi kebahagiaan untuknya sama seperti dia memberi kebahagiaan dan harapan untukku. Aku berdiri, berterima kasih pada Laras dan berkata dengan penuh semangat. Terima kasih ya sudah memberitahuku Laras. Aku akan pergi menemui Om Yudi sekarang. Aku harus bicara dengannya. Laras tersenyum mengangguk pelan. Aku tahu kamu pasti akan membuatnya bangga. Pergilah. Om Yudi pasti akan senang melihatmu, Rizka. Aku bergegas menuju mobilku dengan perasaan penuh tekad. Aku tidak tahu apa yang akan kutemui di kontrakan kecil itu. Tapi yang pasti aku ingin mengucapkan terima kasih pada Om Yudi untuk semua yang telah dia lakukan untukku, dan untuk semua pengorbanan yang mungkin belum pernah dia katakan. Aku mengendari mobil dengan penuh harap mencari kontrakan yang disebutkan Laras. Setiap meter perjalanan terasa begitu panjang. Aku tak sabar untuk bertemu dengan Om Yudi, pria yang telah menjadi pahlawan dalam kehidupanku. Setelah beberapa saat, akhirnya aku tiba di sebuah kawasan yang berjajar rapi dengan kontrakan kecil. Di depan salah satu kontrakan terdapat sebuah gerobak bakso yang terparkir, dan aku pun langsung menebak bahwa ini pasti kontrakan Om Yudi. Aku turun dari mobil dengan langkah cepat, hati berdebar tak karuan. Aku mendekati pintu kontrakan yang sedikit terbuka dan mengetuknya dengan pelan. Pintu itu terbuka dan seorang pria keluar dari dalam. Dia tampak sedang mempersiapkan barang dagangannya di dapur. Aku menatapnya dengan ragu, tapi hatiku langsung mengenali sosok itu. Dia adalah Om Yudi. Hatiku langsung berdegup kencang tanpa berpikir panjang. Aku berlari masuk dan memeluk Om Yudi erat-erat. Tangisku pecah seketika. Selama ini aku sudah berusaha menahan rasa rindu, tapi ketika akhirnya bertemu, semua perasaan itu meledak begitu saja. Om Yudi, kenapa Om melakukan semua ini untukku? Kenapa Om begitu membelaku dengan tulus? Kenapa Om tidak pernah memberitahuku? Om Yudi tampak terkejut, namun segera membalas pelukanku dengan erat. Dia menepuk punggungku, dan aku merasakan isak tangisnya yang ikut pecah. Maafin Om Rizka, Om sangat menyesal tidak bisa hadir di wisuda kamu. Om tahu kamu pasti sangat kesepian dan terluka di hari itu. Maafkan Om karena tidak bisa menghubungimu dan karena Om terlalu sibuk dengan semuanya. Aku terus menangis, air mata bercucuran tak bisa dihentikan. Tapi dalam tangisku ada kebahagiaan yang begitu besar. Betapa aku merindukan pria ini yang begitu banyak berkorban untuk masa depanku. Kini aku sudah menjadi dokter, aku sudah sukses berkat Om Yudi. Om, tidak apa-apa, semua ini sudah berlalu. Semua pengorbanan Om tidak sia-sia. Om yang telah memberikan semua ini untukku. Sekarang aku sudah sukses. Aku tidak tahu bagaimana cara mengucapkan terima kasih pada Om. Om Yudi menghapus air matanya, mencoba menenangkan diri yang masih terisak-isak. Matanya tampak penuh penyesalan, namun juga kebanggaan. Dia menatapku dengan penuh cinta dan mengatakan dengan suara berat, Rizka, Om hanya ingin melihat kamu bahagia. Om tak peduli apa yang harus Om korbankan. Yang penting kamu bisa mencapai impianmu dan hidup dengan baik. Semua yang Om lakukan untukmu itu tulus. Om hanya ingin kamu tahu bahwa Om selalu mendukungmu, meskipun Om tak bisa berada di sisimu setiap saat. Aku mengangguk merasa begitu bersyukur atas semua yang telah Om Yudi lakukan untukku. Rasanya tak cukup hanya dengan kata-kata untuk mengungkapkan rasa terima kasihku. Selama ini aku merasa hidupku penuh dengan perjuangan, tapi Om Yudi telah memberikan segala-galanya demi masa depanku.
Aku menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, "Om, aku akan membuatmu bangga. Aku akan terus maju dan memberikan kebahagiaan kepada Om seperti yang Om berikan padaku." Om Yudi tersenyum meski wajahnya masih terlihat lelah dan penuh perjuangan. Dia menatapku dengan penuh keyakinan. "Aku sudah bangga padamu, Rizka. Kamu telah membuat Om sangat bahagia. Tidak ada yang penting sekarang bagiku selain melihat kamu sukses. Sekarang, kamu tinggal teruskan langkahmu. Dan ingat, Om selalu ada untuk kamu, apapun yang terjadi." Aku memeluk Om Yudi lagi, kali ini dengan penuh kebanggaan dan rasa cinta yang mendalam. Kami berdua terdiam dalam pelukan, seakan waktu berhenti sejenak. Semua rasa sakit, perjuangan, dan pengorbanan yang pernah ada kini terasa terbayar dengan pertemuan ini. Setelah membuat keputusan besar untuk menikahi Om Yudi, aku merasa langkah selanjutnya adalah mengambil alih kendali atas hidupku yang sudah lama terasa hilang. Aku tahu perjalanan ini tidak mudah, tetapi aku sudah siap menghadapi tantangan itu. Sebelum melangkah lebih jauh, aku harus menyelesaikan urusan rumah yang menjadi milikku sejak dulu. Rumah yang dulu pernah menjadi tempat tinggal kedua orang tuaku, tempat aku tumbuh besar dan kini menyisakan kenangan. Malam itu aku memutuskan untuk pergi ke rumah Bude, tempat aku dulu tinggal setelah orang tuaku meninggal. Aku memarkirkan mobilku di depan rumah, merasakan campuran perasaan antara nostalgia dan keteguhan hati. Saat aku mengetuk pintu, Bude keluar dengan wajah sedikit bingung ketika melihatku lebih jelas, matanya terbelalak dan akhirnya ia mengenali aku. "Rizka, ini kamu? Kenapa datang malam-malam begini? Kamu terlihat sangat berbeda." Aku tersenyum, merasa lega karena akhirnya bisa bertemu lagi dengan Bude. Ia memelukku dengan hangat dan aku bisa merasakan betapa ia terkejut melihatku datang dengan penampilan yang sangat berbeda, dengan pakaian rapi dan mobil yang menunjukkan bahwa aku kini sudah sukses. "Iya Bude, ini aku Rizka. Aku sudah jadi dokter sekarang, kerja di rumah sakit ternama di kota dekat sini." Bude terlihat sangat senang dan bangga mendengarnya. Aku bisa merasakan perubahan dalam sikapnya. Dulu ia seringkali terlihat keras dan penuh keluhan, tapi kali ini ada rasa bangga dan bahagia di wajahnya. Aku tahu ini adalah momen di mana aku bisa membuktikan bahwa aku bisa mencapai semua ini meski dihadapkan pada banyak kesulitan. "Wah, Rizka." Bude sangat bangga mendengarnya. "Bude nggak nyangka kamu akan sejauh ini. Betapa kerasnya perjuanganmu untuk sampai di sini. Dulu kamu selalu penuh dengan mimpi, dan kini mimpi itu sudah terwujud. Bude bangga sama kamu." Kami duduk bersama, berbincang tentang kehidupanku yang sudah banyak berubah. Bude menanyakan bagaimana aku bisa sampai di titik ini, dan aku menceritakan perjalanan panjangku. Mulai dari bekerja keras sebagai seorang mahasiswa hingga akhirnya menjadi seorang dokter yang bisa berdiri di sini di rumah yang dulu penuh kenangan. Namun aku juga datang dengan tujuan lain yang harus aku sampaikan pada Bude. "Bude, ada hal penting yang ingin aku sampaikan. Aku datang untuk meminta sertifikat rumahku yang dulu. Aku berencana untuk tinggal di sana." Bude tampak terkejut. Ia sedikit cemas. Ia segera menjelaskan bahwa 2 hari lagi ada orang yang sudah membayar uang muka untuk menyewa rumah tersebut. "Rizka, aku sudah menerima uang DP dari orang yang akan mengontrak rumah itu. Mereka sudah sangat berharap bisa tinggal di sana. Jadi aku..." "Bude, itu urusan Bude. Aku tidak peduli dengan siapa yang akan mengontrak di rumah itu. Rumah itu adalah milikku dan aku ingin kembali tinggal di sana. Aku sudah menunggu terlalu lama." Bude menatapku dengan ekspresi cemas, tetapi akhirnya ia menyerah dan masuk ke dalam untuk mengambil sertifikat rumah tersebut. Aku tahu bahwa Bude merasa berat, tetapi aku juga tahu bahwa ini adalah hakku untuk mendapatkan rumah itu kembali. Sebelum aku pergi, aku memberitahunya satu hal penting. "Bude, satu hal lagi yang perlu Bude tahu. Dalam waktu 1 minggu aku akan menikah, dan acaranya akan diadakan di gedung yang mewah." Bude terkejut dan segera bertanya siapa calon suamiku, tetapi aku hanya tersenyum penuh misteri. "Itu rahasia Bude, nanti Bude akan tahu." Setelah memberikan informasi itu, aku segera meninggalkan rumah Bude dengan sertifikat rumah di tangan. Hatiku berdebar-debar, tapi ada rasa tenang yang datang setelah aku mendapatkan apa yang menjadi hakku. Rumah yang dulu penuh dengan kenangan indah bersama orang tuaku, kini akan menjadi tempat baru untukku memulai hidup bersama Om Yudi. Aku memarkirkan mobil di halaman rumah yang dulu, rumah yang penuh dengan kenangan masa kecil. Begitu aku melangkah ke dalam rumah, ada perasaan campur aduk dalam diriku, dalam rindu, bahagia, dan sekaligus kesedihan. Rumah ini sudah lama kosong, namun sekarang aku akan mengisinya dengan kisah baru. Kisah yang penuh dengan cinta, pengorbanan, dan kebahagiaan yang telah lama aku inginkan. Aku menatap ruangan-ruangan yang dulu selalu dihiasi dengan canda tawa orang tuaku. Dan aku tahu, inilah saatnya aku membuat kenangan baru. Hari yang telah lama kuimpikan akhirnya tiba. Gedung megah, penuh dengan dekorasi indah, hiasan mewah yang bersinar, dan tamu undangan yang mulai berdatangan. Suasana penuh dengan kegembiraan, tetapi ada sesuatu yang masih menggantung di udara. Rahasia yang kututup rapat tentang siapa calon suamiku. Semua mata penuh rasa penasaran, tapi aku tahu ini adalah momen yang tepat untuk membuktikan kepada dunia siapa yang benar-benar ada untukku. Tamu-tamu yang datang adalah orang-orang yang dekat denganku, teman-teman lama, kolega, bahkan keluarga yang sempat jauh dariku.
Mereka semua melihatku sebagai wanita yang sukses dan bahagia. Namun belum ada yang tahu siapa pria yang akan menjadi suamiku. Aku sengaja menjaga rahasia ini hingga saat yang tepat. Acara pernikahan hampir dimulai ketika aku berdiri di depan altar. Hatiku berdegup kencang. Semua orang memperhatikan dan tepat saat acara ijab kabul hendak dimulai, aku melihat seorang yang tak asing lagi bagi hatiku, Om Yudi, calon suamiku. Ia muncul di hadapan tamu undangan dengan mengenakan pakaian pengantin. Meskipun usianya jauh lebih tua dariku, ia tetap terlihat gagah dan tampan mengenakan jas yang rapi dan senyum penuh keyakinan. Ada kilatan kebahagiaan di matanya yang tak bisa disembunyikan, namun tak semua orang senang dengan pernikahan ini. Budi yang seharusnya mendukungku justru berdiri dengan wajah terkejut dan berkata dengan lantang di depan semua tamu undangan. "Rizka, kamu gak pantas nikah dengan pria tua seperti itu. Apa yang kamu pikirkan? Lihat, dia hanya tukang bakso keliling sekarang. Dia tidak kaya seperti dulu. Kamu bisa mendapat pria yang jauh lebih baik daripada dia." Kata-kata Budi membuat suasana jadi tegang. Tamu-tamu yang hadir saling berpandangan, bingung dan terkejut dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Budi. Aku bisa merasakan amarah dan kesedihan yang menyelimuti hatiku, tapi aku tahu aku harus berdiri untuk diriku sendiri. Aku berdiri dengan tegas menatap Budi yang masih berdiri dengan ekspresi penuh kemarahan dan rasa tidak setuju. Aku tidak bisa membiarkan Budi menginjakkan kaki di atas perasaanku lagi. "Budi, saya mohon dengarkan saya. Yang terbaik bukanlah soal status sosial atau uang. Yang terbaik adalah orang yang benar-benar peduli, yang rela mengorbankan segalanya untuk kebahagiaan saya. Om Yudi adalah pria yang telah mengorbankan hidupnya untuk saya. Dia yang mendukung saya hingga saya bisa menjadi seperti ini. Dia yang membuat saya percaya bahwa saya bisa mencapai apapun, bahkan menjadi dokter. Semua ini berkat Om Yudi." Aku melanjutkan dengan penuh emosi. Dulu Bude meminta saya untuk putus sekolah dan menjadi babu saja. Tapi lihat, sekarang saya sudah sukses dan bahagia. Semua ini berkat pengorbanan Om Yudi, Bude. Jadi hentikan bicara buruk tentangnya. Jangan lagi mengatasnamakan cinta Bude untuk saya karena saya tahu siapa yang benar-benar mencintai saya. Itu Om Yudi, calon suami saya. Tiba-tiba Budi terdiam, wajahnya memerah dan ia duduk kembali dengan kepala tertunduk malu. Semua tamu undangan yang semua terkejut kini hanya bisa diam menyaksikan drama yang terjadi di hadapan mereka. Tidak ada lagi yang bisa Budi katakan setelah kata-kataku yang penuh ketegasan dan keberanian. Dengan suasana yang mulai hening, aku menoleh ke arah Om Yudi yang kini memandangku dengan tatapan penuh cinta dan rasa bangga. Aku bisa merasakan betapa bahagianya dia melihatku berdiri di depannya. Berjuang untuknya. Hari ini kami akan mengikat janji suci dan tak ada lagi yang bisa menghalangi kebahagiaan kami. Acara pernikahan pun akhirnya dimulai. Dalam suasana penuh haru dan kebahagiaan, aku dan Om Yudi mengucapkan janji pernikahan kami. Semua yang hadir bisa merasakan kehangatan cinta yang ada di antara kami. Aku tahu, meskipun jalan kami tidak selalu mulus, kami akan selalu bersama. Om Yudi adalah pahlawan dalam hidupku, pria yang telah mengorbankan segalanya untukku. Hari-hari kami telah dipenuhi dengan kebahagiaan yang sederhana. Kami hidup dalam penuh cinta dan saling mendukung. Aku tahu aku telah menemukan orang yang benar-benar mencintaiku dengan tulus. Dengan Om Yudi di sisiku, aku merasa tidak ada lagi yang bisa menghalangi kebahagiaan kami. Om Yudi, terima kasih. Telah selalu ada untukku, aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu, Rizka. Kita akan selalu bersama selamanya. Dengan begitulah, hari-hari kami dimulai menjadi pasangan yang bahagia. Kami membangun kehidupan bersama dengan penuh cinta, keberanian, dan pengorbanan yang tak ternilai.